Jadi saya punya impian tuh gede banget dari trading, tapi ternyata realisasinya nggak begitu. Satu ruangan berempat, saya 2 adik sama nyokap tidur satu ruangan, ada jemuran. Jadi full time trader cari pasangan yang tepat. Itu gue maksudnya gini ya, soalnya gue bisa membedakan mana content creator, mana trader. Ngerti ya maksud gue? Yo guys, oke, balik lagi di BLP24. Kali ini bintang tamunya seru ya. Ini bener-bener orang yang kayak, gue yakin teman-teman tahu lah, kalau kalian anak Web3 trading mestinya udah gak asing sama beliau yang satu ini. Dan gue tuh recently lagi, gue bener-bener kayak kemarin tuh, wah langsung aja udahlah, gue langsung tanya on the spot aja. Kevin, apa kabar man? Baik, all the best. Kevin Saili. Yeah. Guys, by the way, buat kalian yang lagi dengerin podcast ini dan mungkin kalian itu lagi nyari informasi tentang strategi investasi kripto buat 2026 itu harus gimana, terus kapan waktu yang tepat buat exit, apa jangan-jangan ini udah telat, terus apa narasi berikutnya, apakah AI lagi, RWA, stablecoin, atau bakal another meme coin lagi, terus ini bakal ada out season atau enggak, terus jadi beneran lengthening cycle atau ternyata ini kita udah masuk euforia tanpa sadar. Nah, semua pertanyaan itu valid banget. Dan di mana nih kita bisa dapat insight yang akurat? Kalian itu butuh insight langsung dari para praktisi, dari builders, fund managers, developer, sampai KOL favorit kalian yang banyak alfanya. Dan itu semua bakal kalian temuin di Web3 Week Asia di tanggal 20 sampai 21 November 2025 nanti. Event ini bukan cuman konferensi biasa. Ini tempat kalian bisa belajar langsung dari para expert, networking sama sesama pelaku industri, dan yang paling penting, kalian bisa dapat strategi soal arah market ke depannya. Nah, buat kalian yang serius pengen survive dan juga berkembang pesat di tahun 2026 nanti, jangan cuma nonton YouTube doang. Kalian wajib datang langsung ke Web3 Week Asia. Nah, buat informasi lengkapnya langsung aja kalian cek ke website mereka di w3w.asia atau kalian juga bisa cek ke sosial media mereka. Kita ketemu nanti di Web3 Week Asia ya. Gimana? Lu aman semua? Sibuk apa sekarang? Trading, handle community, sama sibuk ngurusin anak. Oke. Community lu yang Saili Trading Hub ini ya? Iya, betul. Itu masih terus running udah dari kapan ya lu ya? Dari Agustus 2021. Jadi ini udah tahun keempat nih, betul. Oh, sama community lu. Betul. I see. So far gimana? Tapi semuanya aman. Kayaknya gak tau ya, gue notice lu salah satu yang paling gak ada drama nih gitu. Kayak gak pernah ada kayak rame ini itu gitu. Iya. Iya ya. Lu di community adem banget ya? Mungkin karena jarang banget interaksi kali ya. Jadi maksudnya bukan tipikal yang aktif keluar-keluar, mungkin ikut event, bersosialisasi sana sini. Aktivitasku bener-bener lebih banyak itu depan layar aja. Dan di rumah trading. Aja gitu ya. Betul. Interaksi lu limiting di screen gitu ya. Betul sekali. Sama paling ya di community lu mungkin atau I don't know, Discord gitu ya. Yes, Discord. Kita by Discord semuanya. Oh, gitu. Jadi bener-bener di luar itu udah ya, lu bener-bener sehari-hari udah trading, lu check outlook, ngurus anak. Iya, betul. itu kalau ngurus anak sih recently ya, baru kayak 9-8 bulan terakhir. Tahun terakhir lah ya. Iya. Oke. Tapi kayak nggak tahu ya, mungkin I don't know, kan rata-rata trading lifestyle ya. Kalau di stigma orang kan rata-rata kalau lu apa profesi lu trader gitu ya. Mostly kita tahu lah rata-rata kan selalu diasosiasikan dengan kayak lifestyle yang glamour gitu. Betul. Yang lavish, jam tangan mewah, sports car gitu. Betul. Minum mabok gitu kayak. Tapi gue ngeliat lu sangat disassociated dengan hal itu gitu. Why is that gitu loh? Lu apa nggak tertarik ke angle sana gitu? Ke angle sana. Sebenarnya itu kan lebih ke personal preference ya. Jadi saya percayanya tuh gini. Saya punya inspirasi yang saya follow, ya dia trader juga, bisa dibilang orang yang sangat tertutup. Jadi privacy life-nya itu benar-benar terjaga. Dan goalnya ke arah sana. Oh, siapa? Kalau saya sebut nama juga nggak tahu sih. Jadi dia benar-benar gak ada di online apa segala macam. Oh, dia nggak ngonten apa juga? Gak ngonten. Cara lu ketemu dia gimana? Jadi dulu kita tarik flashback ya. Saya 2014 itu sempat kerja di industri broker forex di Indonesia. Oh, oke. Ya, jadi awal mulanya kerja. Kuliahnya apa dulu? Kuliahnya? Atau Enggak kuliah. Oke. Kurang beruntung. SMA.
SMA lulus langsung kerja. Oke, kerjanya di sini yang industri forex ini. Nah, nggak langsung. Kan ada proses lah beberapa kali. Oke, coba dari yang situ dulu, dari industri forex dulu terus gimana tuh? Jadi masuk kerja perusahaan ya otomatis kan pekerjaannya biasanya suruh nyari klien, cari nasabah ya kan. Nah, singkat cerita ketemu lah nih sama si nasabah ini yang sebenarnya dia udah trading. Jadi dia tuh tradingnya tuh lompat-lompat. Antar perusahaan. Bahkan dia yang kontak. Jadi dia nyari ke kita nih ya kan. Nah, kemudian ya dia trading. Nah, kita ketemu, urus agreement segala macam. Nah, setelah itu baru banyak-banyak nanya sama dia. Karena tradingnya dia bagus, profitable. Oh ya? Yes, dia tradingnya cuma di Hang Seng Index doang. Jadi dia trading cuma 2 session. Bahkan hanya 1 session. Jadi saat opening doang di sesi pertama. Setiap hari. Menarik banget. Serius? Ya. Dia pure trade itu doang and profitable? Yes. Size-nya berapa tuh bro kalau lu gak share? Gede lah. Ya, like gue gak tau, like miliaran atau 2 digit miliar atau? Profit yang dihasilkan ya. Kalau kita mungkin averaging mungkin sehari 2 digit lah. 2 digit miliar? Enggak dong, 2 digit. Juta. Puluhan juta per hari. Betul. Dan karena dia scalp. Oh, scalp. Jadi hari open, aktif. trade, profit, that's it, done, tutup dah. Setiap hari dia trade? Setiap hari aktif. Oh wow. Yeah. Serius dia profitable? Yes. Nah, yang profitable trader gitu kan yang biasa dibenci broker kan? Exactly, makanya dia cerita dia banyak lompat broker sana sini dan dia nggak bisa size gede karena ada keterbatasan di situ. Udah ditandain tuh pasti nama dia tuh. Ya di kalangan broker lu jangan terima dia ngambilin pool kita, ngambilin liquidity kita. Lebih kurang begitu. Oh, I see. Terus jadi berarti gue nggak expect dia Indo berarti dong ya? Indo. Maksudnya ya lu terinspirasi dari orang ini berarti dia Indo ya? Betul. Oh ya, kalau Indo Undox gue ngerti sih. Justru gini, kalau cerita sedikit ya kondisi 2014, 2015, 2016 itu nggak seperti sekarang. Maksudnya sosial media nggak seramai sekarang. Terus kayak YouTube pun berbicara soal trading nggak banyak. Jadi kita juga nggak bisa belajar dengan ya banyak hal gitu kan. Nah ketemu dia tuh menurutku ngubah perspektifku banget sih dalam trading. Karena mungkin awalnya sama kepikirannya kayak gitu. Kayak wah trading duit cepet, profit gampang. Terus kalau misalnya udah ngasilin, wah enak nih kayaknya ya buat kedepannya, buat beli ini itu gampang gitu. Dari dia saya banyak belajar kalau dia tuh lebih mengarahkan kita tuh untuk steady income jatuhnya. Jadi lebih baik kita nyari profit range-nya nggak usah gede, nggak apa-apa. Let's say kayak 5-10% pun per bulan tuh udah oke banget. Tapi kita compound terus. Artinya yang diatur itu gaya hidup. Kalau dia, gaya hidup dia ya biasa aja, enak banget. Maksudnya bangun pagi, ngantar anak sekolah, trading sesi 1 Hang Seng, pelayanan ke gereja ya. Kemudian siang jemput anak, makan siang bareng, pulang. Dah. Wow. That's it. Very simple life ya. Simple life, ya balance aja gitu kan. Wih, gue baru denger lo cerita kayak gini. Ada orangnya kayak gitu. Sampai sekarang setahu lu dia masih trading? Kita udah jarang komunikasi. Tapi harusnya sih masih. Karena bener-bener trading only. Dan is it setahu lu? Tapi lu nggak kontak ya? Gue penasaran ya, apakah dia masih still in Hang Seng atau dia udah berubah ke instrumen lain gitu? Probably masih ya, karena gitu ya? Satu yang dia tekankan tuh dulu dia bilang gini, konsentrasi sama satu aset, jadi kuasai fundamentally, sentiment, news, termasuk dengan technical karakteristiknya seperti apa. Jadi dengan seperti itu kita meningkatkan probabilitas kita sukses di aset tersebut. Kalau terlalu banyak, justru malah pusing, dan akhirnya malah jadi noise gitu kan. Ya itu sih yang dia kasih inputnya, but kita nggak tahu kan ya setelah sekian tahun nggak mungkin juga kan, mungkin nggak ngelirik ya, probably dia coba ngelirik atau apa, aku juga nggak tahu sih. Cuman satu yang dia tekankan, coba konsentrasi di satu aset, dia bilang seperti itu. Jadi asumsiku probably dia tetap trading di situ. Berarti dia ini yang benar-benar pertama kali memperkenalkan lu terhadap trading. Kalau kenalannya kan karena kerja. Kerja. Tapi lu kan as sales kan? Kenapa? Waktu itu ketika lu kerja kan sebagai sales kan? Sales, ya. Nggak necessarily lu harus trading kan waktu itu. Benar sekali. Tapi ilmu tradingnya waktu itu pertama kali justru dari dia. Nah ceritanya begini kok. Waktu saya mulai kerja, usia tuh masih 19 tahun. Oh, I see. Sangat muda sekali. Jadi kita kalaupun jadi sales tuh mau prospek orang, mau nawarin orang, istilahnya untuk deposit di perusahaan kita, susah banget.
Ya maksudnya Iya, masih anak bocah muda. ingusan Iya, gitu iya, kan. iya. Lu Iya, iya. ngerti apa sih soal market gini kan. Ya akhirnya saya putuskan belajar dari situ. Karena kalau orang lihat tampilan saya dari luar, otomatis nggak akan ada keyakinan untuk invest, apalagi trading melalui saya gitu kan. Otomatis saya belajar lah trading pada saat itu. Jadi dari technical, fundamental, ya mulai belajar lah, mulai mengulik. Sampai akhirnya ketemu orang ini. Itu berarti sekitar 2014 itu. 2014, 2015 lebih kurang. Oh, berarti lu udah kira-kira 10 tahun ya di Iya. trading ya. Betul. Dan jadi lu sambil kerja waktu itu benar-benar sambil lu coba aktif trade juga supaya lu ngerti gitu ya. Betul. Untuk jelasin customer Betul. semua lu ngerti ilmunya gitu ya. Nah pada era itu nggak bisa kayak sekarang. Deposit tuh kayak minimal tuh harus 100 juta. Oke. Kalau era itu. So gimana lu waktu itu I don't know kalau lu ini sorry asumsi gue ya ketika lu Yeah. nggak kuliah waktu itu berarti ada keterbatasan dong di area situ gitu. Betul. Sehingga lu ketika start itu apakah lu langsung dengan 100 juta atau emang lu ada modalnya atau gimana bro? Nggak ada kok. Demo account? Demo account. Oh I see. Demo account. Demo Oke. aja udah, maksudnya kita tes gini. Cuman kan akhirnya kan berkembang nih ya, prosesnya Ya, ya. berkembang. Ya. Tambah lama depositnya mungkin inisialnya tadi harus 100 udah mulai turun bisa 30. Iya. Pelan-pelan Baru memang kita barriernya mulai kira dikurangin. coba. Betul. Oh. Gue mau tahu dong kalau gitu yang orang ini ajarin ke lu mengenai trading tuh apa sih gitu? Maksudnya apakah movement? Gue nggak tahu indikator kah yang diajarin, support Iya, dan iya, resistance atau gimana? Oke, dia lebih ngajarin mekanisme cara kerja market. Oke. Jadi banyak hal yang kita mungkin awalnya berpikir secara sederhana. Misalnya kayak kalau indikator kan Bollinger Band, parabolik. Nih kalau begini artinya apa? Kalau begini artinya apa? Dia bilang, apakah iya orang ya kan berkuliah di MIT atau di mana, ini bekerja di Wall Street, tugasnya cuma satu ngeliatin indikator. Bener. Terus langsung kayak, iya juga ya. Ya. Oke, itu pertama. Kedua, mekanisme cara kerja market. Jadi support resistance itu terbentuk karena apa? Supply demand tuh ada karena apa? Nah, dia kasih penjelasan. Proses terbentuknya, proses logik di baliknya. Dari situ saya belajar how to read the chart properly. Jadi kita bukan cuma sekedar garis-garis, tapi sebenarnya di balik itu ada psychology-nya. Contoh kayak misalkan setiap kali market mengalami kapitulasi biasanya sekaligus nandain bottom. Apa alasannya? Ya, liquidity sweep, retail dibuang, kemudian whales-nya dapat order dengan harga yang relatif murah. Nah itu banyak belajar dari dia. Oh, dia itu benar-benar core-nya banget yang diajarin. Iya, jadi kalau dulu kita bilangnya dia tuh chartist. Chartist ya, maksudnya kayak artist chart gitu. Dia ngerti banget bagaimana kalau lihat chart dan gimana cara membuat story di balik chart itu. Itu real chartist itu. Betul. Real chartist itu. Gue nggak pernah anggap tuh yang kalau cuman oh dia pakai MA, wah ini sudah terjadi ini di Sudah indikator ini memotong gitu. Aduh, tolonglah nggak gitu loh. Iya, nggak gitu. iya. Like I mean I don't know, dari pengalaman gue trade juga di capital market, gue belajar chart, gue belajar TA ya, like semua itu kan apa ya? Gimana ya gue bilangnya ya? Itu kan cuman kayak sekedar cara mereka untuk kayak like ya ngerti kan, maksudnya kan price action terjadi kan basically karena supply demand kan. Betul. Gitu. Itu pure prinsip price action kan. Betul. Supply lebih baik dari demand, ya harga turun. Demand Betul. lebih banyak, ya harga naik surging gitu. Tapi not necessarily orang beli gara-gara indikator itu Betul gitu. Not sekali. necessarily gitu. Betul sekali. Ada core-nya yang lu harus paham. Betul. Gitu kan. Itu yang diajarin. Itu yang diajarin Wah, sama itu keren dia. sih. Jadi itu yang lebih banyak ngebuka perspektif saya soal ngelihat chart. Ya ini kita ngomongin chartnya doang ya, belum ngomongin risk management, Benar. belum ngomongin how to deal with your psychology daily basis, macam-macam, banyak banget. Ya Gila tapi ya berkesempatan ketemu dia life changing banget sih. Oke. Tapi gini, ketika waktu lu belajar itu dan diajarin sama dia, berarti asumsi gue first asset yang lu trade memang langsung ke Hang Seng juga? Betul. Ah. Dan fun fact-nya langsung liquid lah pada saat itu. itu pertanyaan berikutnya gue. Lu apakah langsung profitable ngikut caranya dia? Enggak ya. Jadi gini kok, Hah. lihat dia Hah? tertarik. Oke. Wah gila ya, jago banget nih tradingnya gitu. Kayaknya gampang ya. Ya oke lah, cobalah deposit. Oke. Sesi pertama liquid, Oke. sesi kedua depo lagi, liquid lagi. Oke. That's the first experience yang saya rasain langsung. Jadi kayak ngumpulin hasil dari commission selama beberapa bulan, habisnya 1 hari. Pulang dari 1 hari malah setengah hari. Berapa tuh waktu itu bro? Nominal I think around 80 ya.
50-80. Cepet lah. Sakit loh itu. Serius. Sakit banget. Iya. Tapi di situ jadi ngerti ternyata nggak segampang yang kita lihat gitu kan. Dan era itu kan I think kayaknya sekitar 2017 lah, first timer banget ngerasain kayak liquidnya segitu banyak cepet gitu. I think around 2016-2017 lah at that moment. Lagi seru-serunya sampai ada, maksudnya kalau badai di Hong Kong itu pengaruh ke market bla bla bla, tahu-tahu ada gap gitu-gitu. Ya. Oh itu iya, karena back then gue nggak tahu ya, kalau sekarang kan barrier to entry untuk masuk situ kan udah rendah banget kan. Bahkan kalau tipis banget. Gue nggak tahu kalau di kayak forex gitu berapa sih sekarang, tergantung broker ya. Kalau sekarang karena I think sudah semakin globalisasi ya. Maksudnya kan kalau dulu akses terhadap internet aja masih terbatas sih. Bener. Makanya kalau kita tarik balik 2014-2015 aja tuh masih gak banyak orang benar-benar paham akan hal itu. Benar. Dan broker luar itu belum merajalela sekarang. Jadi kalau sekarang mah kayaknya broker sini juga udah mulai bersaing ya. Kalau mereka nggak bisa buka account dari 5 juta 10 juta rupiah, kayaknya nggak bakal bisa survive deh. Benar. Kayak sekarang like 1 juta juga mungkin udah bisa kali. Udah bisa harusnya. Udah bisa. Kalau kripto kan ya bahkan dari 50-100 ribu juga udah bisa gitu untuk buka account gitu kan. Betul. Like gue mau teman-teman ngerti liquid zaman 2016 sama liquid zaman sekarang tuh beda. Ya, liquid zaman sekarang ada lu pamer surat cinta liquidated bisa aja lu cuma 1 juta gitu loh. Karena barriernya tuh sangat kecil. Gue denger dia 2000 sekian. Oh, beda tuh size-nya. Iya. Lu bilang 80 make sense. Gue ngerti. Karena ya nggak tahu ya, gue udah dari 2016 juga soalnya di market. Tapi gue waktu itu nggak nyentuh forex ya. Gue pure stocks. Tapi gue ngerti lah barrier. Even stocks waktu itu barrier to entry juga tinggi. Gue inget banget pertama kali daftar Mansek tuh harus 10 juta minimal. Nggak bisa kayak sekarang mungkin udah lower banget ya. Gue jujur udah update sih. Gitu ya. Nah gue mau tanya bro. Until when, lu kan berarti itu sekitar 2016an lah ya, let's say ya. Until when lu become a profitable trader? Lu bener-bener ngerasain lu profit? Jadi up and down banget ya dalam trading itu. Sometimes kita ngerasa winning hari ini tuh, wah ini dia, hidup gue berubah nih, gitu loh rasanya ya kan. Winning hari ini, wah hidup gue berubah nih, ya sebentar lagi gue bakal jadi kaya nih. And then besoknya hancur. Gitu, rugi, dar, nggak bisa kontrol emotion. Kayak apa yang profit kita dapat kemarin, gue pengen balikin nih hari ini gitu. Gue harus fight nih, kalau misalnya kena loss kayak gini ya. Berproses. Puncaknya 2019 itu saya hard liquidated lah. Hard liquidated. Ya, untuk nominal saya pada saat itu lumayan. Di atas sekitar berapa? Above 50k. USD, betul. Itu setelah berproses dolar masih 12.000 something, berarti 500 juta. Gua 12.000 lah. Berapa? 15-an ya? Kayaknya udah 13, 14. 13 ya? 13. Gede bro. Lumayan. 600-700 lah ya. Iya. Kira-kira. Nah, logiknya tuh bukan logik sih, tapi sebenarnya kan yang krusial itu adalah prosesnya tuh. Pertama kali kita depo, awal pertama tuh 10.000. Start biasa aja trading, profit, pelan-pelan profit. Ke build up, kemudian satu titik agak berani mau ngebetting nih terhadap Brexit. Jadi British pada saat itu mau keluar dari Uni Eropa. Gue inget. Nah, bayangan saya kan adalah kayaknya pound sterling harusnya melemah nih kalau kayak begini logiknya gitu kan. Karena ngelepas diri otomatis akan ada banyak obrolan ya diplomatis nanti ngomongin soal ekspor apa segala macam lah. So saya sell pound sterling. Tapi before Britishnya benar-benar keluar dari Uni Eropa, kejegalnya itu adalah pada saat pemilihan new prime minister. Yang waktu itu terpilihnya Boris Johnson. Begitu kepilih Boris Johnson, karena dia kayaknya agak saya lupa ya, kayaknya dia yang agak pro deh terhadap British itu, maksudnya untuk keluar dari Uni Eropa. Somehow price actionnya nanjak semua. Jadi saya sell, dia nanjak, nahan liquid, ya kan, depo sampai total segitu. Sakit. Bam, kena. Ya itu pas ngerasain itu ya mungkin kayak teman-teman yang udah pernah liquid pada umumnya ya. Kayak gak enak makan, gak enak tidur. Hari itu bangun kayak aduh gue malas kerja nih. Ngeliat kondisi account udah brain freeze dong sempet nih waktu itu ya. Brain freeze pastinya. Nah baliknya ke situ lagi, ke mentor saya tadi. Baru kemudian perlahan-lahan ya dia kasih tahu kalau sebenarnya metode trading itu jangan kayak gitu. Yang bener seperti ini, risk management, stop loss. Ya mungkin yang teman-teman udah sering dengar lah, boring pasti kayak 1% risk per trade, 2% risk per trade kalau lagi high conviction dengan setupnya bla bla bla.
But now I understand gitu loh. Seberapa itu krusial di dalam maintaining our psychology kalau kita pengen long term career di trading. I see. Gitu. Itu baru sekali. Jadi udah berkali-kali? Iya dong. Before that up and down. Puncaknya di sana, above 50K. And then setahun coba untuk mengasah ilmu. Terus dia juga kasih suggestion, coba deh lu trading beda aset. Konsentrasinya satu, pilihnya S&P 500 waktu itu. Gara-gara lebih banyak malam kan aktivitas tradingnya. Jadi kayak selesai dari ya kehidupan. Kerja gitu bla bla bla, ada penghasilan. Malamnya supaya secara kita punya tambahan income ya trading lah di situ. Trading. S&P 500 profit. Ya I think the first week dapat 3.000-an something. Udah happy kan? Lagi-lagi I'm the king of the world ya kan? Gue calon tajir nih. And final resultnya another liquidated lagi. Tapi Tapi historically yang paling gede itu 50K atau 50K. abis itu ada yang lebih gede lagi? I think that's the biggest one. The biggest one, ya betul. Jangan ada lagi lah ya, jangan. Mudah-mudahan. Itu kan tergantung kita juga ya, bisa betul, kontrol atau enggak sih. Iya. Betul. Wow. Tapi gini, gue menarik pertanyaan gue. Karena kan lu bilang lu kerja. Waktu itu kerjaan lu masih itu ketika lu trading? Atau lu udah pindah kerjaan? 2019 akhir saya bener-bener off dari kerjaan broker. Nah, berarti dari 2014 sampai 19 lu kerja di broker? Betul. Broker yang sama masih atau pindah-pindah broker? Masih yang sama. Oh gitu? Betul. Loyal sekali di satu broker berarti lu ya? Sebenarnya 2 kali pengalamannya. Jadi yang pertama kali kenalan doang, kayak 2-3 bulan, tidak ada performance, and then ditarik sama satu broker baru, semenjak itu gak pernah pindah. Berarti pertanyaan gue, di kerjaan broker lu itu sendiri lu menghasilkan dengan sangat baik dong? Lumayan. Iya ya? Lumayan. Karena asumsi gue, lu bilang lu bisa punya modal trading sekian, di luar biaya hidup lu sehari-hari segala macem gitu ya, dan lu bisa compounding sampai 50K lebih gitu ya di usia, berarti berapa tuh lu di? 24 kan? Itu, It's a good number loh. Yep. Very good number menurut gue. Atau memang gue mau tanya 50K itu mostly dari memang result dari trading lu yang profitable atau memang dari income? Jadi 10K terus profit I think above 20K kayak 22.000 lah lebih kurangnya, baru kemudian top up di situ baru. Boncosnya. Baru boncosnya di situ. Iya. Dan karena bener banget tadi perkara usia ya 24 tahun pada saat itu hancur banget sih kok rasanya. Iyalah. Karena sebenarnya motivasi awal kenapa pilih trading itu karena kita ngelihat ini gak ada batasan nih. Betul. Dari segi misalnya contoh kita cuman sebatas lulusan SMA gitu. Perkara profit tuh gak ada batasan gitu. Bebas kita bisa profit setinggi-tingginya. Jadi saya punya impian tuh gede banget dari trading. Tapi ternyata realisasinya gak begitu. Makanya rasanya tuh hancur banget hati lah pada saat itu. Gue rasa semua orang yang masuk trading pasti begitu. Pasti begitu. Tapi kan kalau aku boleh sedikit kasih pandangan ya. Sosial media itu sebenarnya bagus. Satu, kita dapat kemudahan untuk mengakses bagaimana kerangka berpikir orang-orang yang di dunia trading. Jadi kita bisa pelajari nih cara mereka trading seperti apa. But at the same time, yang biasanya showcasing kayak tadi terkait dengan trader lifestyle, itu juga ngancurin orang-orang. Itu betul. Ya kan? Nah itu saya rasakan langsung karena pada saat itu juga mikir dengan trading bisa dapat kemudahan itu. Tapi realitanya kita nggak bisa nge-treat trading kayak begitu. Trading itu pure kayak bisnis. Harus ada plan, harus ada risk management yang jelas, harus tahu aturan gitu kan. Kalau kita trading kita nggak ada aturan, kita nggak ada risk management, apa bedanya sama kita ke kasino ibaratnya. Benar. Nah jadi lewat yang saya lihat kayak di sosial media gitu, sebenarnya nggak semuanya mencerminkan seluruh kehidupan trader. Ya. Banyak banget trader di luar sana yang profitable, berhasil, uangnya banyak, tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan, benar. Biasanya yang kelihatan tuh karena punya kepentingan tertentu kan. Probably. You know what I mean gitu. Tapi nih ya, gue tuh lumayan gue bisa bilang gue sangat-sangat setuju sama statement lu barusan karena di satu sisi memang sosial media itu sangat membantu untuk orang belajar, mendapatkan informasi, edukasi gitu ya. Sayangnya di saat yang bersamaan juga banyak orang yang memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadinya, untuk personal gain-nya tentunya. Betul. Gitu. Dan gue honestly speaking
sangat menyayangkan lah kalau misalnya lu pakai cara yang kedua dengan cara yang nggak bener gitu loh, ngerti kan? Betul, Karena gue setuju. lihat itu banyak sekali terjadi dan gak tau ya, gue sepenglihatan gue yang model-model yang nomor 2 ini menonjolkan lifestyle segala macam, at the end of the day gak make it usersnya gitu, viewersnya gak ada yang make it. Benar, gitu. benar, benar. You know what I mean gitu Yes, loh. yes, Usersnya yes. gak ada yang make it. Agree. Karena gue sendiri juga apa ya, gak pernah tertarik sedikit pun untuk showcasing kayak gitu. Karena gue tahu betapa berbahayanya those kind of mindset ya. Ya, Itu bahaya banget menurut gue kalau lu start trading, apalagi gue kan crypto kan mostly kan. Kayak lu udah langsung kayak wah yang kayak wah gue pengen cepet ini itu. Enggak tahu, itu buat gue tuh very dangerous untuk lu. Misalnya lu di awal-awal dapat beginner's luck, lu menang, tiba-tiba at one trade mati lu gitu. betul. Lu hard liquidated, kelar hidup lu gitu. Karena apa ya, lu lu kelur sama grit lu sendiri gitu. Benar. Itu yang buat gue tuh aduh bahaya. Gue gak pengen nunjukin yang kayak gitu loh. Gue pengen be real aja ya, emang ini kehidupan gue secil dan sesantai ini. Janganlah gitu loh, ngerti kan? Yang kayak kayak gitu-gitu, aduh. But again ya, menurut gue memang kalau lu mau memanfaatkan hal itu ya lu bisa mendapat banyak keuntungan dengan sangat baik gitu. Iya. Lu yang gue lihat salah satu yang sama sekali gak main area itu soalnya. Betul sekali. Jadi sebenarnya pada saat tadi kan pertanyaan pertama adalah kapan start profitable kan. Oke. Tapi aku banyak berceritanya malah bocornya dulu. Sebenarnya emang penting buat teman-teman itu, apalagi buat viewers ya, ngerti dulu nih kalau trading itu nggak semuanya langsung mulai dengan manis gitu. Betul. Bahkan kita harus ngerti dulu pahitnya dan lu bisa terima nggak pahitnya. Betul? Kalau nggak bisa terima risknya, better jangan trading. Cari yang lebih pasti-pasti aja dari segi pendapatan. Betul. Nah, singkat cerita, setelah kehancuran itu, start recovery, belajar lagi, start dari nol, memutuskan untuk apa yang saya sudah tahu selama ini, lupakan, start from the beginning. Wow. Mengikuti metode yang dianjurkan sama orang yang tadi saya bilang jadi inspirasi saya. Inspirasi lu. Nah, dia kasih tahu nih step by stepnya seperti ini. This is how you do it properly. And then ya udah, start berkembang dari situ. What's different? Apa yang beda dari sebelum lu sama diajarin sama dia tuh yang beda apa? Lebih ke risk management atau technical? Risk management, technical perspective, dua itu. Perspektif ya? Ya, jadi Gimana ngelihat technical itu udah bukan lagi yang namanya kayak support resistance doang. Kita tahu ada support resistance di situ. Ya. Tapi yang kita lihat itu adalah potential liquidation. Potential liquidity kita bilang ya. Jadi kadang-kadang market itu misalkan ya in between session. Jadi ada Asian session, London session, New York session. London itu cari liquidity-nya sendiri, New York itu cari liquidity-nya sendiri. Jadi kita nyari area-area di mana kemungkinan besar mereka akan visit. And after visit baru kita lihat reaction-nya kayak gimana. Nah, setelah ada reaction-nya during the session open, kan itu high volume ya, masuk market segala macam, transaksi mulai aktif, baru kita eksekusinya di situ. Jadi bisa lebih sabar, lebih nunggu. Nah, yang paling berbedanya itu adalah dari segi tenang. Dulu saya nggak tenang. Kenapa? Karena pikirannya adalah besok gue bisa make it nggak ya? Gitu. Terus kalau misalnya hari ini lose, harus bisa balik. Revenge. Itu the biggest problem. Yes. And then dalam prosesnya banyak banget transaksi yang overnight. Jadi kayak open, hold sampai besok. Akhirnya kalau tidur bangun ngeliatin gitu. Ya mau ngapain aja pasti ngeliatin lah. Malam-malam pipis pun ngeliatin. Iya, betul. Jadi itu yang berubah signifikan di situ. Oke. Penting buat kita secara psikologi itu harus reset kembali ke dalam keadaan netral. Jadi sebenarnya capital itu ada dua. The first one adalah money capital, the second one adalah mental capital. Yeah. Nah, mental capital kalau misalnya kita start the day dengan cara yang salah aja, itu kan pengaruh. Nah, gimana kita ngelihat market itu juga akan berpengaruh. Benar. Iya, kalau misalnya teman-teman nih ngerasain ya kayak bangun tidur langsung buka aplikasi, kayaknya bagus nih, cepret pencet. Yeah. Nah, itu udah efek mental capital juga. Betul. Dan before tidur mencet dulu. Besok bangun-bangun profit atau rugi nih ya. Jadinya gambling kan. Begitu bangun gak sesuai ekspektasi, di situ pengaruh lagi ke mental capital. Tapi sekarang berarti lu udah gak pernah lakuin itu dong? Udah gak lakuin itu. Ya, berdisiplin ya. Punya plan dan lu execute plan lu properly ya. Betul. Gitu. Kalau cut loss, kalau profit gitu betul. Jadi around 2021 lah mulai ada breakthrough-nya kok. Oh iya. Tapi di late 2021, di akhir 2021. Pelan-pelan
mulai dapat confident. Fun fact-nya berbarengan dengan saya start YouTube. Oh. Jadi saya start YouTube itu Mei 2021. Oh, oke. Nah, bagusnya lagi adalah pada saat saya create YouTube, secara nggak langsung saya dipaksa untuk journaling. Jadi kita buka chart, analisanya kayak gini. Sebenarnya analisanya tepat, tapi kok gue transaksinya salah gitu. Baru kepikiran semenjak itu. Kalau sebenarnya, ngaruh banget nih psychology gue nih. Yang mempengaruhi decision makingnya sebenarnya dari situ. Nah, coba untuk ngikutin benar-benar pure apa yang saya analisis. Kalau misalnya saya lihat ini berpotensi naik, oke, kita try to catch the momentum, beneran bisa profit ternyata. Prosesnya dari situ, bertahap 2021, 2022 terus gain, dan sekarang ya terus compounding. Ya. Tapi gue suka ini benar-benar buat teman-teman ini nih ini ilmu yang mahal dan ini yang sebenarnya menurut gue tuh nggak populer. Ngerti kan maksud gue? Rata-rata orang kan populer pamer PNL, flexing gitu. Iya, ngerti kan maksud gue? Tapi kayak ini yang sebenarnya secara core, secara fundamental kalau teman-teman mau jadi trader yang berhasil, lu harus ngerti ini. Otherwise nggak bisa. Gue pun jujur ya, gue ada follow beberapa akun di Twitter, di YouTube gitu ya, trader-trader yang memang pure chartist gitu ya, technical analysis. Gue selalu suka, gue cari yang kalau ngejelasin sesuatu nggak ada emosinya. Ngerti ya maksud gue? Betul. Justru kan rata-rata orang kan suka dengan dinamika emosi ya. Maksudnya gini ya, soalnya gue bisa membedakan mana content creator, mana trader. Ngerti kan maksud gue? Like there is content creator, there is trader. Dan kalau lu ngerti fundamental ilmunya dan lu pernah dihajar market, lu akan ngerti dengan sangat clear, oh ini trader, ini content creator. Content creator biasanya ketika lu nonton, wah pasti ada dinamikanya, emosinya sehingga lu nggak bosen. Real trader kontennya tuh ngebosenin. Betul. Iya kan? Iya banget. Real trader itu kontennya sangat-sangat membosankan, ngomong tuh flat, gak ada emosinya, gitu-gitu aja. Tapi itu yang buat gue ilmu. Betul. Gue emang nyarinya kayak gitu. Rata-rata yang gue tonton itu yang gak ada emosinya. Contoh, kalau di YouTube tuh ada yang cukup terkenal, gue gak tahu lu tau nggak, Bob Lucas gitu. Itu macro trader yang dia lebih banyak bahas Bitcoin lately karena dia memang like konsentrasi on Bitcoin. Lu kalau dengerin dia 40 menit, 30 menit ngomong flat, gak ada emosi, boring. Di gue enggak, gue seneng. Gue bisa sambil jogging pagi, lari gitu ya, gue dengerin gitu. 30 menit gue terus nge-digest analisis dia gitu loh. Dan bisa salah gak? Ya bisa, but that's reality of being a trader. Betul. Lo gak mungkin 100% akurat. Betul. Ilusi gitu. Betul. Dan rata-rata gitu kan, kalau content creator yang gue sebut content creator ya, biasa kalau sekalinya benar langsung kayak tuh kan gue benar, weh gitu like trader biasa aja. Ngerti kan maksud gue? Ngerti. Ya it's just part of his living gitu loh. Even pun kalau salah dia ya biasa aja, dia emang salah gitu loh. Ngerti kan? Betul. It's just part of trading. Agree. Iya toh? Betul. Jadi tadi nge-digestnya sambil nge-gym gak? Gue tanya lu mau karang sih. Soalnya kalau sambil nge-gym ntar gak konek-konek nih, kok gak konek-konek, dia ngomong apa ya gitu kan. Makin goblok. Enggak lah. Iya. Gue tapi suka sambil nge-gym. Gue seminggu 2-3 kali lah umumnya gue nge-gym, olahraga, jogging gitu. Gue biasa suka sambil denger market outlook. Kalau gue lagi enak banget ya gue dengerin musik gitu. Iya. Tapi sambil. Itu tuh a good balance di gue. Nice. Bro, tapi gue mau nanya bro, kalau gitu gini, tadi lu udah share sama gue kayak biggest loss lu tuh sekian. Lu boleh keberatan gak kalau lu share kayak like over the past 10 years biggest win lu tuh berapa? Sebenarnya kalau biggest win aku nggak ngitungin ya. Oke. Maksudnya nggak kayak specifically. Kalau teman-teman crypto trader itu kan sometimes dia dapat kayak satu ticker and then boom. This is my biggest win gitu kan ever selama ini. Kalau saya konsisten kok jatuhnya. Bukan konsisten ya, lebih kayak ngelihat per kuartal. Kayak gue 3 bulan terakhir gain gue berapa sih average-nya? Mungkin around kayak 34%, maybe around, ya kalau lagi bagus marketnya bisa dapat 70% more. Tapi kalau misalnya lagi kurang bagus, misalnya kayak lately deh, ya di June akhir kita tahu tuh iuran nembak segala macam, terus Trump suddenly nge-tweet bilang kayak untuk warga-warga yang ada di sini saatnya evakuasi gini-gini. Market goyang naik turun. Of course kan akan mempengaruhi kita punya transactions kan. Kita punya profit juga, kita punya result juga. Ya maybe average kayak bisa mungkin 10%, 20% gitu loh kalau di 3 bulanin. Nah itu udah
menurutku udah bagus gitu. Nah kalau misalkan kayak biggestnya banget aku nggak pernah ngitungin. Maksudnya nggak bener-bener kayak realizing. Bahkan karena sampai sekarang pun masih aktif trading di forex market juga. Jadi bukan cuma kripto. Cuman yang aku biasa bahas di publik ya lebih ke kripto ya. Cuma kalau misalnya untuk forex trading, aku lebih enjoy trading sendiri. Buat sendiri nih. Jadi consumption, analysis, profit, result segala macam itu sendiri. Ya itu sama. Jadi profit, withdraw, kosongin account, ganti broker. Kayak gitu caranya. Gak bisa terlalu kayak gitu deh, build portfolio untuk long term run gitu. Even kalau lu sekarang metrik dalam apa ya, dalam trade lu pasti udah langsung punya target TP-nya sekian dan lu langsung disiplin ambil di situ gitu ya. Jadi udah nggak lagi kayak nyari jackpot gitu. Bener. Jadi saya punya position di dalam melakukan transaksi. Mostly-nya trade plan saya itu consist of risk to reward ratio 1:3. Nah, fun fact-nya win rate pasti jelek. Jadi win rate-ku average itu di kisaran maybe around 35-50% doang. Win rate jelek tapi you still profitable. Yes, karena ngejarnya tadi 1:3. Jadi kalau misalnya salah, let's say kita risking maybe $1,000 gitu ya. Tapi kalau misalnya profit kita gainnya kejar $3,000. Betul. Jadi kalau trade setup-nya, wah ini kayaknya nggak ketemu nih, ya udah kita nggak usah paksa entry. Gitu. I see. Lu ini nggak sih kayak I don't know, bener-bener gimana ya, kan kalau kripto, karena kan gue tahu lu ada trade kripto juga. Sedangkan kripto itu kan like kita tahu lah like, gue yakin lu paham bahwa banyak sekali biggest gains itu justru yang didapat bukan dari trading, but just in terms of holding untuk jangka waktu tertentu gitu. Betul. Nah lu pernah gak sih kayak dengan hal tersebut bergeser gitu, jadi tergiur. Gitu. Pernah gak sih kayak nyari jackpot gitu? Fun fact-nya 2021 saya banyak jackpot justru. Dari kripto, altcoins. Jadi spot. Ticker-tickernya mungkin ya kalau ada Stobi nggak pasti familiar lah. Contoh? Holochain. Kemudian BNB pada era itu kan below 100. Betul. Itu juga biggest gain. And then Polygon Matic. Itu gila. Polkadot. Kalau disebutin ticker-tickernya ya more or less tahu gitu. Dan era itu mungkin kalau sekarang kan kita taunya memes ya. Jadi banyak banget nih berseliweran ya dari Pampan, semenjak Pampan sih kayaknya ya, makin rame lagi gitu. Cuma pada saat era di 2021 itu kita bilang kan micin. Dapat gain juga kok saya. Dari Fancat, Babe.io, SafeMoon. Iya. Lu berarti explore sampai DEX juga ya? Betul. Pada saat itu. Jadi benar-benar eksplorasi. Cuma kenapa sekarang udah nggak ngelakuin itu? Udah nggak tapi sekarang? Mungkin karena gaya bermainnya udah ganti jadi lebih konservatif, lebih defensif. Era itu makanya saya lumayan banyak banget dapat gainnya, dan terus terang recovery yang saya dapetin biggestnya 2021 2022 itu. Jadi 2021 2022 shorting the market. Lu shorting bias ya? Iya. Lu benar-benar cari setiap pump sebagai shorting opportunity. Betul. Lu shorting sampai November 2022 low. Di makro bottom. Kayaknya nggak sampai ke sana ya, karena around Oktober November itu udah mulai susah buat trading. Karena volatility-nya bener-bener flat. Terutama di kripto ya. Benar. Jadi berita FTX baru goyang, habis itu flat 20 hari, 30 hari. Range-nya Bitcoin cuma $300. Jadi hari ini naik 300, besok turun 300. Itu small banget. Dan susah banget buat trading pada kala itu. Jadi malah di situ baru mulai ada banyak ngelakuin akumulasi. Karena kan udah deket banget sama all time high-nya di 2017. I think around 2019. Areanya ya. Ya pokoknya range itu ya 2019 sempat all time high kisaran berapa belas ribu. Nah di situ baru kemudian pelan-pelan coba untuk considering ini kayaknya udah boleh deh mulai akumulasi. I see. Nice. Nah tapi kalau gue tanya nih, berarti over the past 10 years, lu lebih profitable trading aset apa? Crypto atau forex? Nggak terlalu ini lagi. Nggak terlalu ngitung ya? Nggak terlalu ngitung. Seinget lu aja deh, seinget lu gitu. I think, dengan segala loss-nya juga ya? Tetap di forex sih. Forex tetap ya? Cuma kalau misalkan specifically kayak 2021, crypto lah itu. Tapi kalau misalnya kita tarik kayak tahunan
ya enaknya tetap di forex. Oke. Kerasanya di forex gitu Kerasa kayak. di forex. Ya tarik withdrawnya adalah 3 digit gitu. Oh, 3 nice. digit kayak oke nih gitu. Nice. Keren. Gini bro, nih gue mau apa ya, sebelum loncat lebih depan lagi, gue mau sedikit tarik ke belakang dulu. Gue jujur sangat-sangat tergerak ngelihat postingan IG lu beberapa hari lalu. Oke. Gue ngeliat kayak, iya kan, lu kan, gue yakin lu aware maksud gue yang mana. Kayak lu post, gue gak tahu, mungkin tolong editor gue tunjukin nih post yang ini. Yeah. Ya tunjukin, anggap aja udah ditunjukin ya. Kayak lu bener-bener how you, gue gak tahu itu tahun berapa sih bro by the way? Itu Foto lu sebelum 2019 itu. Sumpah? Iya. 2000 berarti 18-an? Iya segituan lah. Sumpah lu? Berarti lu udah di forex market kayak beberapa tahun dong? Iya. Dengan kondisi itu? Iya. Serius? Iya. Makanya apa ya? Itu lu udah kadang sama cewek lu yang sekarang? Udah pacaran? Udah. Gila Dari dia. 2012 kita. Gila. Hebat cewek lu. Iya. Salut. Makanya ada yang tanya kan, itu gimana kok bisa dapat kayak gitu? Ya gue udah kenalan dukun, gue bilang gitu. Ya valid sih omongan lu. Karena logically speaking gak masuk kan? Iya. Kok maksudnya lu coba dong cerita dong, maksud gue like gue sangat tertarik gitu karena gue tuh suka ya personally ya, gue sangat-sangat suka mendengar cerita orang-orang yang memang dari nol and make it gitu. Karena buat gue that kind of story yang lebih banyak orang harus dengar. Ya, bukan cuma cerita-cerita flexing. Gue gak tau ya, nih sorry ya kalau gue bertentangan dengan opini lu, atau mungkin gue gak bermaksud nyenggol siapapun. Sedikit pun gue gak punya intensi itu. But raw-nya, realnya, if I'm being real dengan lu semua, gue pengen sangat-sangat mentah. Yang lu harus telan adalah justru lebih banyak cerita-cerita orang yang dari nol and make it gitu loh. Ngerti kan? Bukan cerita orang-orang yang kayak flexing sana sini gitu. I'm not sure lah kalau ya lu lihat kepentingannya after that gitu. Tapi kayak coba dong lu cerita dong, maksudnya ya kayak gitu ya waktu itu kondisi lu gitu ya. Iya. Itu lu di mana sih rumahnya waktu itu? Sebenarnya daerah Keadilan tuh berarti belakangnya Hayam Buruk Gajah Mada lah. Oh, gue tahu. Iya Keadilan itu kan kayak nama jalan Kemurnian. Dekat Pancoran tuh, dekat Iya kan ada Kemurnian, Keadilan gitu kan. Iya. Oh, di situ loh. Betul. Saya tuh dari lahir sampai mungkin ya di usia-usia tersebut lah ya. I think moving around berbagai sewa rumah itu udah belasan kali lah kok. Jadi nggak pernah netep di satu tempat gitu. Sama family lu? Yes. Lu berapa bersaudara? 3. Saya anak pertama. Oh, sorry, keberatan kalau gue tanya kayak orang tua kerja apa atau? Nah, jadi sebenarnya awal mulanya tuh begini. Ya. Panjang nggak apa-apa ya guys? Boleh dong. Gue seneng dengerinnya. Si bokap itu dari lahir udah ada sakit jantung bawaan. Jadi dia katup apa istilahnya selangnya ada yang bocor lah gitu. Kaki dia polio. Nah, jadi pekerjaan terbatas sekali. Kemudian 2012 dia tutup usia. Jadi pada saat itu saya baru SMA. Nah sebenarnya kalau DIG post sebelum itu juga ada lagi sih. Kayak saya dulu ngedance to make it. Maksudnya untuk bisa make it di sekolah, make it living ya harus dance gitu. Jadi udah pakai itu tuh kalau kalian lagi ke mall tuh ada orang pakai boneka-boneka Shaun the Sheep atau apa. Nah itu saya salah satunya dulu. Sumpah bro. Iya ngejalanin kayak gitu. Iya. Kalau nggak bisa bayar SPP sekolah dulu. Wow, serius? Jadi lu pakai kayak yang sorry ya kayak boneka-boneka, iya, karakter gitu, joget-joget di mall. Iya. Dulu isinya lu. Iya. Tahun berapa tuh? Ya itu 2012 sebelum itu. 2011, 2012 karena si bokap kan udah mulai sakit-sakitan. Jadi dia tutup usia, gak bisa kuliah karena kan udah harus take over tanggung jawab keluarga. Lu anak support pertama? Adik, betul. Support adik 2 buat bisa lulus sekolah. I see. Iya, jadi ya berproses terus ngejalanin kehidupan. Ya begitulah, dibanting tulang. Stres gak sih lu waktu itu? Sebenarnya satu sisi di dalam kehidupan ya, kita ada mikir kayak kok nggak fair ya hidup kayak gini. Kok gue mulainya harus dari minus nih. Ketika ngelihat ya dengan teman-teman seusia kita masih bisa kuliah, masih bisa have fun ya kan. Kita udah harus mikirin, gue harus make it untuk living gitu kan. Mikirin sewa rumah 1 tahun ya kan, dengan penghasilan kayak waktu itu around 2,5 juta rupiah sih
Itu UMR pada saat itu ya, karena kan sempat kerja back office dulu di awal-awal. Makanya akhirnya mutusin untuk kerja di perbrokeran itu karena ya dijanjiin commission yang gede. Baik, oke. Gitu. Jadi gini. Pas dari SMA itu berarti lu udah sambil kerja nyari duit. Iya. Kan lu sekolah nih gitu, kayak lu nggak Iya. mungkin bisa ngelakuin kerja office gitu dong. Betul. Kayak kantoran gitu nggak bisa. Jadi kan pasti serabutan dong jatuhnya kan. Apa aja yang pernah lu coba kerjain selain yang itu? Mostly dance aja kok. Dance Saya benar-benar survive dari dance doang. Serius? Iya. Jadi entertain lah mungkin entertain ya. Betul. Dance-nya apakah cuma di boneka atau di luar boneka juga? Kalau Sweet Seventeenan orang biasanya. Gitu. Ya, kita diundang atau flash mob. Kalau dulu kan masih banyak. Sekarang udah nggak ada flash mob lah. Ada sih. Lu dari situ make a living-nya dulu. Betul. Ya. Bisa surviving-nya lah. Surviving-nya. Bisa dapat range berapa waktu itu di usia lu? Sebulan on average lah ya. Kalau biasanya per event kita mungkin bisa terima 200.000, 300.000. Ya sebenarnya cukup lah buat bisa bayar SPP, biar buat bisa lulus sekolah pada saat itu cukup lah. Oke. Kira-kira begitu. Oh, tapi plus lu harus ada bantu keluarga juga dengan Bener. situ. Wow. Benar sekali. Gila, men. Ya, jadi mentalnya kebentuk dan itulah tadi kenapa kalau misalnya cerita kayak 2019 tuh the moment saya kena hard liquidity itu hancur banget hatinya. Nah, itu sebenarnya yang banyak orang-orang kalau misalkan kita pengen kenal nih sama trading, mereka nggak lihat itu. Benar. Selalu yang di showcase itu yang enaknya. Betul. Seolah kayak lu ikut gua nikmatin nih gitu. Iya, betul sekali. Ini shortcut nih gitu. Betul Padahal sekali. nggak bisa, men. Betul sekali. Nggak bisa. Dan ini kayak aku punya pengalaman kok. Jadi kelola community kalau kita starting pointnya dari sana, otomatis yang gabung kita juga orang-orang yang punya mindsetnya udah ngaco. Ini 2 kali lebih sulit. Ibaratnya kalau kita mau mencoba membuild community yang lebih healthy. Ya itu sih makanya one of the reason kenapa kalau tadi Kondres bilang kan saya nggak banyak mengadopsi gaya seperti itu untuk membuat istilahnya saya lebih menarik attention, lebih rame, mungkin buat validasi. Saya nggak cari dari situ. Tapi tetap community lu ada yang loyal dan growing terus ya. Yes. Nice. Syukurnya sih gitu ya. 4 tahun terakhir sih oke-oke aja sih. Oke-oke aja ya. Iya. Dan akhirnya ya community lu ya juga dapat pembelajaran yang bener lah ya. Enggak yang juga ketika mereka masuk bukan dengan mental yang mau cepet kaya seperti itu, enggak ya. Betul sekali. Emang mau belajar gitu. Betul Bukan sekali. cuma nyari sinyal, kalau rungkat di lu dikatain, enggak ya. Bener. Gitu. Most of review sih bagus karena apa yang saya ajarin itu bisa diduplikasi. Nice. So itu I think itu part pentingnya ya. Kalau misalkan you pengen sukses di trading ya harus lewat cara seperti itu. Gile. Gua salut. Ya, jadi kembali ke situasi di postingan itu. Yes, tinggalnya di loteng. Satu ruangan berempat, saya 2 adik sama nyokap. Oke. Tidur satu ruangan, ada jemuran. Iya, ada AC-nya, tapi itu kan ada punya penghasilan. Makanya kita memutuskan untuk beli kenyamanan. Kira-kira seperti itu. Wah, gokil, men. Karena tinggal di loteng, guys, kalian nggak tahu rasanya gimana. Waduh, habis siang panas, naik ke atas, waduh, gersang. Gila, itu berapa lama lu tinggal di situ, men? Kayaknya sekitar 3 tahun lah. 3-4 tahun. Udah sama cewek lu tuh? Sudah masih JJ? Iya. Lu ya JJ tahu tuh semua prosesnya. Pakai cara apa? Ya like gue curious juga gitu karena kan mostly kan rata-rata kan ya kita tahu lah standar Gen Z sekarang kan cowok tuh harus yang providing, harus yang kaya, harus income minimal segini. Itu kayak gue kalau nonton TikTok yang kayak gitu tuh agak gatel sebenarnya telinga gue gitu. Like nggak gitu, men, cara pilih pasangan tuh nggak gitu loh. Ngerti kan? Bukan gue bilang salah ya, bukan gue bilang salah yang kayak totally lu nggak boleh gitu, but you know. Terus gimana? Lu pakai dukun apa bisa meyakinkan dia gitu? Kalau barang JJ saya nggak ngerti juga ya dia mikir apa ya. Mesti tanya dia ya. Iya, mesti tanya dia sih harusnya ya. Kok dia bisa sepercaya itu sama lu ya, itu pertanyaan gue. Ya karena dia ngalamin prosesnya sih. Dia lihat semuanya. Dari kita bener-bener nggak tahu ya, menurutku faktor yang paling krusialnya adalah bagaimana kita secara pendewasaan, ya kan? Itu yang lebih penting sebetulnya kan. Ketika kita dihadapkan sama masalah, kita bisa cukup dewasa nggak untuk ngerti kalau masalah ini tuh
mungkin adalah proses dari merintisnya kita. Nah, lu bisa terima itu nggak? Asik nggak gitu? Lu puaris atau kok jadi bahasa yang viral? Iya. Nah jadi by the way saya bukan pewaris ya jadinya ya. Karena orang tua waktu bokap sakit itu malah bukan ninggalin harta ya. Oh iya, sampai ninggal utang ada? Utang. Swear. Makanya kita bisa nutup utang itu cerita sedikit gak apa-apa ya. Dong. Jadi kalau teman-teman lagi berduka kan ada uang duka tuh. Pakai itu. Untuk nutup. Sebagian. Itu aja nggak cukup? Ya cukup sih untungnya. Tapi untuk kebutuhan mungkin kita bisa survive itu kayak 3-4 bulan doang setelahnya. Ya itu untuk kebutuhan ya, dalam arti makan, listrik dan bla 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 gitu. Sambil kita preparing uang untuk sewa rumah berikutnya. Itu aja tuh. Pokoknya kalau kehidupan saya di keluarga saya dari dulu adalah setiap tahun mikirin sewa. Bentar lagi mau bayar sewa. Uangnya segini gede banget, nggak ada duit. Selalu seperti itu. Nah itu ya mungkin proses merintisnya itu yang dilihat JJ. Ya jadi maksudnya bisa ngelihat kalau kita tuh ada cukup dewasa, ada tanggung jawab untuk bisa berproses ke situ. Dan kalau berumah tangga ya itu yang penting, Pak. Betul. Iya kan? Betul. Bukan ya, gue setuju sih. Tapi apa yang lu bilang kayak gue tuh nggak tahu ya gini. Gue tuh seneng sama cerita-cerita kayak gini. Kenapa? Karena mungkin gue feel deeply related juga gitu. Karena gue pernah yang sehancur itu juga kan kondisinya, sampai di titik gue juga kayak nggak bisa bayar uang sewa gitu. Itu udah kondisi gue punya anak lagi gitu loh. Jadi kayak saya sering dengar sih kok itu. Iya, gue tuh lebih sangat related dan sangat ngerti gitu loh situasi seperti itu, stresnya gimana, dan menurut gue tuh nggak gampang ya. Sangat tidak gampang. Iya toh, nggak gampang. Lu bisa tetap optimis, fight, lu nggak tahu ujungnya di mana. Bener. Nggak clear gitu loh, exit plan lu di mana. Apa yang akan terjadi minggu depan, besok kayak lu kagak tahu gitu. Bener. Gitu. Setuju banget. Itu yang kayak gue nggak tahu ya. Karena gini, rasa-rasanya sih menurut gue ya, kebanyakan viewers gue, kebanyakan audiens, kebanyakan dari teman-teman mungkin akan lebih relate dengan kondisi seperti ini, gitu loh. Makanya kenapa menurut gue banyak sekali, gue nggak bilang di Indo doang, tapi bahkan di luar juga banyak sekali gue bilang kreator-kreator yang memanfaatkan hal tersebut, gitu loh. Karena gue berhasil gono gini gitu loh, ngerti kan? Sehingga tergiur gitu. Padahal realitinya nggak gitu, men. Gitu. Bener. Ngerti kan? Bener. Nggak gitu. Being a trader juga, yang successful trader yang gue lihat gak gitu juga gitu. Bener. Ngerti kan maksud gue? Bener. Aku pernah sih kok. Jadi sekitar 2021 itu waktu lagi start profitable, pernah lah ngelakuin beberapa aktivitas yang sifatnya flex gitu kan. Tapi pada akhirnya merasa gak nyaman. Dari satu kita punya psychology, itu jadi merasa kok gue ada tuntutan ya. Gue harus bisa menunjukkan dan bisa jaga image nih di depan publik gitu. Sehingga ketika misalkan contoh nih, andaikan ada losing trades, kita jadi lebih ngotot untuk mempertahankan argumen kita benar. Padahal kan harusnya kita ngerti ya. Maksudnya kalau objectively lu tahu nih udah invalidasi, harusnya lu cut gitu loh. Harus ada pertimbangan mitigasi resikonya. Nah tapi kena ego ya. Kena ego jatuhnya. Kalau lu nggak bisa ngaku bahwa oh gue salah nih gitu. Iya ya. Dan nggak mau minta maaf gitu. Sialan lu. Lu mancing. Connect ya. Lu enggak gue tahu. Lu oke. Gue gak mau. Iya. Lu kalau gitu gini bro. Tapi itu by the way cuma sebentar ya. Sebentar. Sekalian, betul. Jadi kayak lu saya ngerasa flex PNL atau gimana? Ya, nunjukin PNL. Tapi kemudian saya mikir bukan ini validasi yang saya harusnya cari gitu ya. Validasi itu mungkin sifatnya lebih kepada orang acknowledge kita atas apa yang kita tahu. Atas apa yang bisa kita berikan, betul. Atas value-nya ya. Betul. Yang lu bisa kasih. Lebih penting lagi, lu bermanfaat nggak buat community, kan gitu. Jadi kalau misalnya saya ngerasa saya mulainya dari sana, attracting people-nya adalah orang-orang yang tadi punya pikiran, gue pengen kayak dia cepet nih. Padahal level kita, titik kita mau mulai itu beda. Lu pernah nggak boncos kayak gue? Ibaratnya kan gitu. Itu bener loh, itu real. Nggak tau kenapa gue ngeliat kayak ketika lu udah pernah punya pengalaman yang segitu ancurnya, cara ini lu bekerja, spirit lu, mental lu, semangat lu tuh udah pasti beda lah. Setuju. Iya toh, udah pasti beda. Nggak bisa lu samain sama siapapun yang hidupnya nyaman dan ujung-ujungnya mengajar kenyamanan yang lebih tinggi.
it's just two different starting points gitu loh, ngerti Yep. kan? Yep. Toleransi kita terhadap resiko, terhadap hardships tuh jauh lebih tinggi gitu loh. Betul. Terhadap situasi yang sulit tuh jauh lebih tinggi dibanding kayak memang lu backgroundnya nyaman dan mengejar kenyamanan lebih tinggi gitu. Betul. It just never work lah. Ngerti ya maksud Iya, gue? setuju kok. Jadi memang ya mungkin dari pengalaman itu mempengaruhi juga gaya hidup saya. Jadi sampai sekarang pun ya hidup sederhana-sederhana aja. Lebih Gitu ya? fokus kepada utility ya, kegunaan ibaratnya. Ketimbang kayak aku pengen beli luxury watch misalnya atau apa ya itu, tapi balik lagi preferensi ya. bukan Orang-orang kita anti masing-masing ya. Betul, bukan anti. salah juga. Tapi bukan berarti kayak wah kalau lu gak punya luxury watch lu gak berhasil nih. Iya, iya. Ibaratnya gitu. Agree. Padahal Bukan tolak ukur lah. ya, gue selalu consider gini. Kalau lu tanya gue ya, tolak ukur nomor satu gue being a successful trader or investor tuh buat gue satu sih, time. Ya, Itu undeniable menurut gue. agree banget. Ngerti ya maksud gue? Iya. Like having waktu gitu, freedom of time. Itu yang buat gue tuh ya kan ada yang memang lu udah punya dan akhirnya lu beli. Yang gue nggak anti dengan gitu-gituan gitu loh. Nggak salah sama sekali gitu. Tapi tolak ukur gue tuh nomor satu should be time. Iya, iya. Itu menurut gue hal paling mahal di dunia ini yang bahkan lu nggak bisa beli dengan berapapun uang yang lu punya. Betul. Cannot. Betul. Nggak bisa. Lu punya uang berapapun, you can make. Lu bisa make more money tapi you can't make more time gitu. Nggak Setuju. bisa. Dan itu enaknya being investor yang independen menurut gua adalah lu punya akses terhadap itu. Bener. Sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya. Benar sekali. Tapi ya nggak tahu ya. I think gue emang dari dulu itu yang gue kejar juga. Jadi kayak number one yang gue kejar tuh pertama itu nggak pernah kayak punya luxury watch atau sports car itu jadi bucket list dream gue yang seolah-olah gue akan fight untuk dapat ini gitu. Iya. Gue akan fight untuk dapat freedom of time-nya itu. Once udah punya ya boleh lah, lu ada sisa mau apa ya silakan, gak ada masalah. Benar. Ngerti ya maksud gue? Setuju. Gitu. Itu Wah. yang saya rasa menjadi rasa syukur saya yang paling besar sih. Gitu ya? Jadi waktu anak lahir tuh bisa ngelihat proses bener-bener Tumbuhnya. pertumbuhan. Oke. Jadi dari dia lahir nggak bisa buka mata, mulai buka mata tapi dia nggak bisa ngenalin kita, sampai akhirnya bisa ngenalin kita, ngerasain nih yang namanya tangan tadinya nggak bisa menggapai, sekarang udah bisa menggapai. Ngelihat proses itu, saya bersyukur banget sih. Maksudnya mungkin punya sesuatu yang nggak bisa dirasakan banyak orang. Itu mungkin ya menjadi salah satu keuntungan lah atau benefit ya dengan kita trading gitu. Oke. Atau being investor tadi. Iya. Keren men. Gue suka story lu. Keren. Lu asik banget men. Gue tapi gini, oke, gue mau tanya mungkin ya. Yeah. Let's going forward gitu. Kalau ada teman-teman yang ngedengerin ini, apakah menurut lu possible being a full time trader? Ini kontra ya, banyak ngerti kan, banyak perdebatan. Being a full time trader apakah possible atau trader it should be like your part time only? Oke, possible dengan catatan. Oke. Oke, kita nge-treatnya benar dulu. Bahwa ini like a business. Artinya harus ada mentalitas yang benar dulu. Harus ada kedisiplinan, harus taat aturan. Ya artinya konsisten dengan aturan yang kita buat. Lebih penting lagi capital juga. Ya. Nah, capital sebenarnya bukan jadi tolak ukur. Banyak orang berpikir kayak berapa sih minimalnya untuk kita boleh jadi full time trader gitu. Bukan itu, bro. Yang lu butuhin itu adalah mentalnya dulu. Jadi gimana kita bisa menerima losing trades. Itu aja udah sangat krusial. Banyak orang mikir, gue full time trader berarti gue harus profit terus. Enggak juga. Benar. Trading itu artinya lu akan bermain dengan resiko all the time. Ya kan? Nah tinggal pertanyaannya adalah ketika kita kena risk bisa accept nggak? Kalau misalnya oke nih kita bisa accept, itu udah bagus. Kayak baru step awal loh. Belum kena losing streak kan? Nah kalau losing streak lu bisa jadi gila nggak? Kalau lu bisa kontrol diri lu untuk nggak jadi orang gila, ya udah, berarti itu juga satu proses yang bagus. Berikutnya mempengaruhi nggak transaksi kita yang setelahnya? Apakah karena, gue kemarin losing streak nih, gue galau. Sekarang gue profit segini, gue TP aja deh gitu. Akhirnya mengabaikan aturan, akhirnya mengabaikan trading strategi yang mungkin sebelumnya sudah teruji, memang sebenarnya bisa menghasilkan.
Tapi yang mempengaruhi adalah emotionnya. Jadi di tahap awal mungkin ya ngelatih emotion dan psychology itu yang paling krusial dulu. Kalau buat saya pribadi. Baru kemudian kita ngomongin dari segi capital. Capital kira-kira besarannya berapa yang tidak mempengaruhi emotion lagi. Balik lagi ke yang pertama. Contoh misalnya, ya minimal ada bumper lah 6-7 bulan buat hidup gitu. Jadi kita trading pun tetap masih ada rasa tidak dikejar-kejar. Karena begitu kita udah ada beban dalam proses kita transaksi, itu akan lebih besar probabilitasnya untuk kita boncos di market. Nah itu yang bikin orang susah untuk full time trader. Jadi dia ngontrol emotionnya itu yang paling sulit. Nomor satu memang emosi dulu ya, baru mental capital dulu, baru habis itu ya mungkin risk management, and then mungkin skill lah ya. Kita ngomong technical skills lah ya. Betul. Technical itu belajar narik garis apa, buat ngerti itu cepet kok. Ya. Karena pada dasarnya ya kita harus understand itu technical analysis, semua ilmunya itu nggak ada yang 100% win rate gitu loh. Betul. Tidak ada satupun teori yang win rate-nya tuh 100% tuh nggak akan ada. Betul. Sehingga emang nomor satu yang lu perlu kuasain itu ya memang emosi lu dulu. Bener. Dan masalah gini, kalau di trading kita nggak bisa lihat itu. Yang kita lihat nih misalnya di YouTube cuma orang nggambar garis. Ya kan? Tapi kalau misalkan dari mental state kita, emotion state kita kayak gimana, itu nggak akan kelihatan. Bisanya dikasih tahu. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah semua orang kasih tahu gitu. Kayak misalnya, guys, saya lihat ya analisa kayak gini. Waktu gue lihat kayak gini, gue sebenarnya agak fearful sih, tapi gue mau ambil gitu. Kan nggak ngomongin kayak gitu kan. Ya itu lebih kurangnya sebenarnya yang menjadi faktor paling krusial. Kalau misalnya teman-teman pengen jadi full time trader. Dan I think kalau dari segi besaran nominal ya tergantung gaya hidup lah. Makanya dikontrol juga gaya hidupnya. Ya. Semua itu balik ke emosi kita lagi kan. Bener. Gaya hidup itu kan mencerminkan emosi kita sebetulnya. Betul. Iya toh. Betul. Nanti lu dapat 100 juta, tiba-tiba spending lu 50 juta gitu. Iya, Terus impulsif beli apa segala macam. Padahal lu sebenarnya nggak butuh new iPhone, tiba-tiba jadi beli new iPhone. That's menurut gua habit yang bisa mematahkan dan merusak psikologi lu lagi gitu loh. Bener banget. Percayalah. Gua nggak tahu ya teman-teman, kalau kalian udah being a profitable trader, kalian mestinya related dengan hal ini. Menjaga lifestyle tetap flat ketika lu profitable tuh jauh lebih sulit. Bener banget. Ketimbang lu lagi susah dan lu tetap laying low. Ngerti gak maksud gue? Iya. Ngerti kan maksud gue? Ngerti dong. Like gue tuh lagi mengalami banget, khususnya dari sejak tahun ini, bagaimana gue harus tetap maintain lifestyle gue seperti sebelumnya, while ya honestly speaking investment and trade plan gue works very well. Ya. Itu jauh lebih sulit. Itu menunjukkan kedewasaan emosi lu. Bener banget tuh. Itu kata-kata yang mantapnya itu tuh. Benar, karena gak tau ya, jarang yang bahas ini men. Ngerti gak maksud gue? Ini tuh jarang dibahas. Sangat jarang dibahas, tapi sebetulnya ya ini bener gitu. Ngaruh banget lah ke decision Ngaruh. kita. Lu ketika untung dikit dan lu jadi impulsif, lu naikin emosi lu tuh jadi naik impulsif, itu tuh akan mempengaruhi trading lu. Trading lu biasanya nextnya bisa rusak karena gak tau ya, saya pernah ada di state itu, gue ngerasa gampang make money gitu. Iya. Ngerti kan, ketika lu make money dengan baik, lu spending lebih, itu tuh kayak rusakin emosi gue gitu. Karena gue ngerasa gampang nih, nanti gue mau ini bisa lah besok make money lagi dari market, ujung-ujungnya rungkat. Karena ujung-ujungnya lu akan mengambil resiko lebih tinggi lagi gitu loh. Iya benar. Disiplin trade plan lu tuh bisa lu patahkan gitu. Cuman gara-gara satu impulsif lu gitu. Betul banget. Tapi ya gak tau ya, I'm just being real ya. Gue real ngalamin itu dan lu pasti udah ngalamin juga gitu. Karena lu udah teruji. Lu udah 10 tahun lebih. Iya toh? Iya. Lu biasa gimana bro? Kalau misalnya ngeredam itu, ya lu udah, gue gak tahu lu caranya gimana untuk ngeredam hasrat-hasrat itu. Ada dong, pasti dong. Hasrat untuk membeli. Jadi impulsif gitu. Jadi ini bini mungkin, atau minta suka macem-macem gak bini? Nah ini fun fact-nya nih. Saya rasa itu pengaruh dari background kita juga sih. Tergantung kita datangnya dari mana ya. Dan itu maksudnya kan saya ngalamin proses berjuangnya itu bertahun-tahun kok. Jadi tahu betul gak segampang itu gitu. Dan apa yang untuk kita achieve itu ya perlu banyak pengorbanan lah ya. Yes. Ya kan. Nah akhirnya sekarang ya, walaupun pengen ini pengen itu, kita tuh tetap punya habit di mana kayak
sayang ya gitu. Hmm. Jadi apalagi istri. Oh iya. Iya, dia justru yang lebih menahan diri. Oh. Ini cerita pengalaman ya. Gimana? Kita ke Turki. Oke. Lihat parfum. Wih, ini parfum yang aku pengen banget nih dari dulu. Di sini murah banget. Kapan nih? Tahun berapa? Kayak 2022 deh. Oke. 2022 ya kayaknya, bener. Oke. Oh, murah banget nih. Hmm. Tapi galau nih, beli nggak ya? Takutnya gini. Ya udah semprot dulu deh, cerut gitu. Bawa jalan. Kita makan di bandara, dia ciumin aja. Pengen sih. Ya udah belilah. Kalau Lu pengen udah gitu ya, belilah. belum tentu balik lagi. Ayo berangkat. Tapi sayang gini. Udah. Akhirnya kalau dalam spending, ini cerita istri saya ya, dia bisa mikir itu sampai lama banget. Padahal untuk value-nya tuh udah masuk gitu loh. Dan kemampuan belinya tuh udah jauh di atas itu. Bisa. Tapi dia tetap punya habit bawaan dari dulu. Saya pun sebenarnya mirip lah, lebih kurangnya seperti itu. Ada beberapa yang saya spendingnya tuh mungkin sebenarnya bisa langsung gak pakai mikir. Tapi kayak sayang ya gitu. Gue related, bener. Percayalah teman-teman. Gue nggak tahu seberapa kalian ngerti hal yang kita omongin ini, tapi betapa real itu yang bisa keeping lu being a profitable investor and trader. Betul. Dengan lu bisa tetap flat walaupun income lu segini gitu ya. Betul. Walaupun secara grafik, let's say gini ya, rata-rata orang kan linear bergeraknya. Pendapatan naik, pengeluaran juga naik, linear gitu. Betul. Loh. Gaya hidup juga naik. Tapi buat gue, untuk lu menjadi seorang investor trader yang teruji, lu harus bisa melewati fase pengeluaran lu flat, income lu naik. Iya. Gitu. Jadi gapnya tuh makin tinggi. Betul. Gitu. Iya kan? Yang kita beli tuh sebenarnya lebih ke, kalau saya ya, akhirnya yang saya ngerti, yang saya pengen itu adalah gak ada rasa takut lagi nih. Exactly. Kalau misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, udah gak ada rasa takut lagi. Itu sebenarnya mungkin yang dicari ya. Dan apa ya? Ya mungkin gue seneng denger cerita Kevin karena dia punya bini yang kayak somehow tuh mirip bini gue. Karena nih gue juga bisa cerita nih satu hal nih. Gue nggak tahu istri gue bakal denger cerita ini atau enggak, tapi ini lucu banget karena lately kan jadi gini, hobi kita tuh traveling. Sama. Iya saya kan? juga traveling. Nah kita tuh sama-sama nggak suka barang lah. Gue mah barang biasa aja gitu, like gak harus ada kewajiban gue punya gadget terbaru, biasa aja. Selama masih bisa kok, masih ya udahlah ngapain gitu. Iya. Terus kayak apa gitu, enggak lah, chill aja. Baju juga gue udah punya merek kaos yang gue suka, gue beli itu terus gitu. Jarang banget gue kayak apa, wah jadi ini gitu, enggak gitu. Nah, but lately gara-gara udah, maksudnya gue dari tahun lalu udah baik lah, kondisinya jauh lebih baik. Di tahun ini lebih baik, terus lebih baik. Gak tau, gue tuh berkali-kali menawarkan istri gue kayak, kamu mau nggak beli satu barang tertentu yang lebih mahal lah, gue bilang. Let's say kamu mau nggak tas branded gitu, atau apa gitu. Gue udah ngasih kebebasan gitu. Bahkan pernah tau nggak, gue tuh, tapi dia tuh selalu nolak. Kok kita banyak relate-nya kok. Iya, enggak lah, ngapain, nggak usah gitu. Sampai gue pernah ngetes, gue kasih dia CC kartu kredit, limitnya tuh gede lah. Lu tahu kan kartu kredit kalau dari yang kripto gitu ya kan. Gue isi saldo dengan nominal yang sangat besar. Terus gue bilang bini gue, kita lagi di airport di Singapura, apa aja ada kan di situ. Iya bener. Semua branded stuffs ada. Lu mau parfum apa semua ada. Gue bilang, gue tunjukin bini gue, nih kartu ada saldo sekian. Dia kaget, ini ada saldo sekian nih. Lu mau belanja apa aja terserah. Bener-bener gue nggak batasin. Lu mau habisin oke. Karena again ya, mungkin karena gue ngeliat dia istri gue yang menemani gue dari hancur-hancurnya. Dia tahu semua roughest moment gue, dia ngerti. Dan ya kita pengen apresiasi lah sesekali, tentunya ya nggak sering-sering. Bahasanya apresiasi bener. Iya, boleh lah, lu mau beli apa yang lu suka, nih sok beli. Dah, gue nongkrong ngopi 1 jam, 1,5 jam berlalu, tau nggak balik dia beli apa? Nggak bawa apa-apa. Oh gitu. Nggak bawa apa-apa, nggak beli apa-apa. Bingung ya? Tangannya kosong. Gitu. Lu kenapa gak beli apa-apa gitu? Bingung. Dan gak tertarik. Iya. I think kalau gue berkaca ke habit gue, kenapa gue bisa pengeluaran stays flat while
revenue terus naik. Ya mungkin salah satunya gara-gara gue punya pasangan yang kayak gitu. Partnernya tepat ya. Partnernya tepat. Betul. Gitu. Ketika gue lagi punya visi menuju ke arah mana dan gue ceritakan ke dia ngerti, dia tangkap. Dan dia juga ikut supporting. Dan ketika dia ikut supporting dari titik yang paling rendah, ya udah habitnya nggak berubah. Bener. Dia masih berpikir seperti itu. Kadang kan gitu bro masalahnya. Ada loh yang dihancurkan pasangannya gitu. Dituntut ya. Dituntut karena butuh ini itu. Akhirnya tuh ya wreck juga gitu loh. Ngerti kan? Jadi full time trader cari pasangan yang tepat. Itu gue tapi itu nggak cuman being full time trader lah. Iya. Lo apapun profesi lo krusial sekali menemukan pasangan yang sangat cocok, tepat buat lo gitu kayak. Tapi tadi sama banget sih kok. Sama ya. Jadi dari dulu saya kerja tuh kalau merek brand baju ya misalnya cuma eksekutif doang. Sampai sekarang juga belinya itu. Oke, paling jauh itu. Bukan paling jauh maksudnya. Ya udah yang sehari-hari aja itu gitu. Sehari-hari aja itu gitu bener. Jadi kita udah biasa gitu. Istri juga sama. Apa? Ngomongin tas, branded apa segala macam. Mau beli nggak? Sayang ntar kalau ditaruh meja atau ditaruh lantai kotor sayang gitu. Gue juga dia juga nggak butuh ngapain gitu. Gue udah lu nggak tahu udah berkali-kali gue tawarkan dia, bahkan lately gue yang beliin gitu. Dan dia kalau nggak dibeliin kayaknya nggak mau beli. Iya. Gue yang kayak pilih sendiri, gue suka, menurut gue bagus, gue beliin. Dan gue kaget gitu loh, ngerti kan? Oh gitu. Tapi ya udah dipakai gitu. Tapi kayak itu I don't know lah. Mungkin itu gue consider gini ya. Itu salah satu faktor di hidup gue yang gue consider sangat penting dan gue nggak bisa lepaskan apa yang gue dapatkan saat ini, nggak lepas dari pertolongan dia tentunya gitu loh. Dan support dia akhirnya bisa begini, dan bahkan nggak cuma untuk mendapatkan, bahkan untuk maintain. Ngerti kan? Betul. Karena percayalah teman-teman, it takes two different skills untuk mendapatkan dan mempertahankan. Ngerti kan maksud gue? Setuju. Itu skillnya beda tuh. Skill lu di trading make money sama skill lu untuk mempertahankan capital lu. Tidak overspending, hidup teratur, punya plan. Wah, beda bro. Iya kan? Iya. Keren. Gue senang cerita lu. Bro, gue mau tanya ini dong, kalau gitu sekarang kayak kita ke market dikit lah. Ke market dikit lah gitu. Kayak what's your view sekarang di market nih? Apakah banyak kan yang lumayan antisipasi kalau nih Q4 nih end of bull run. I'm sure lu udah denger itu. Based on teori 4-year cycle juga 36 months-nya mestinya di sekitar Oktober November, sehingga menurut gue lumayan banyak yang mengantisipasi ini akan end pestanya di Q4 ini. What do you think, bro? Jadi sebenarnya memang iya ya, ini mix banget. Banyak pandangan-pandangan yang mungkin ya ada yang kayak end of the bull run, ada yang bilang extended bull run. Sebenarnya balik lagi kayak 2021 sih. Dulu juga orang bilang extended bull cycle. Orang percaya kata-kata plan B bisa ke harga sekian. Ternyata nggak sesuai ekspektasi. Nah sebenarnya kalau saya itu kan ngelihat dari macro outlook. Waktu 2021 end of bull run-nya itu ditandai dengan pertama kali Jerome Powell mengumumkan akan memberhentikan QE. Jadi dia udah nggak akan yang namanya suntik uang tuh. Print money. Ya, lewat beli obligasi ya, atau lewat beli surat utang gitu kan. That's the end. And then inflation hit 9.1%, highest 40 tahun terakhir. Dari situ mulai naikin suku bunga. That's the bear market gitu. Triggernya itu. Kali ini gimana? Well, kita bisa ngelihat ya dari makro outlooknya sebenarnya masih ada banyak banget kesempatan untuk kita ngelihat extra rally itu ada. Pertimbangannya ada dari fiscal policy-nya Trump recently. Triple B itu udah jelas akan nambah hutang bahkan up to $5 triliun. Itu udah dilihat sama mereka yang bahkan pembuat kebijakannya. Itu pertama. Yang kedua dari faktor regulasi. Yang pemerintahan Trump bisa dibilang membuka sekali kesempatan untuk kripto itu benar-benar bertumbuh. Betul. Right? Nah yang ketiga dari Federal Reserve-nya, I think untuk mereka rate hike itu kecil banget probabilitasnya, bahkan hampir nggak ada.
Kita dari kemarin itu cuma ribut mikirin kapan dia rate cut-nya. Nah, recent NFP numbers yang terlalu banyak direvisi seems like menjadi trigger paling krusial untuk the Fed start melakukan rate cut. By September probably. September, bener. Ya. Di poly market udah pada ngebet confident kalau misalnya akan 25 BPS decrease. Iya. Nah, menariknya Agustus 2024, waktu setelah Japanese carry trade, itu kan market rontok ya. Dan itu sebenarnya diawalinya juga dari unemployment rate yang dirilis, itu up sekitar 0,2%. Deket banget sama batas atas daripada the Fed punya patokan lah untuk unemployment rate, yaitu di 4,5%. Pada saat itu kenaikan itu cukup membuat market panik. Terjadilah final kapitulasi. Di bulan yang sama, Jackson Hole Symposium, karena itu memang acara tahunannya Federal Reserve setiap bulan Agustus, dia ngomong, the time has come for us to cut rates. That's it. That's marking the bottom daripada koreksi pada saat itu. Nah, yang menjadi faktor penentunya menurutku ada di situ. Jackson Hole Symposium tahun ini, kalau memang benar-benar mereka mengomentari, karena aku udah cek ya, dari temanya memang yang diobrolin adalah labor market. Artinya tenaga kerja nih. Kalau memang benar seperti itu, harusnya pertama September potensi untuk rate cut itu menjadi sekaligus penanda kemungkinan the Fed akan start untuk mulai melakukan rate cut lebih jauh. Dan menariknya adalah di bulan September juga itu adalah momen di mana Summary of Economic Projection dari Federal Reserve akan dirilis. Jadi dia akan ngerilis itu per kuartal. Di note ya, jadi Maret, kemudian Juni, September, dan terakhir Desember. Nah, kalau September dia rilis Summary of Economic Projection dan dia mengubah atau merevisi, let's say cuman ya 0,25 BPS lah by the end of 2025, itu udah cukup banget buat jadi katalis, motor atau katalis di kuartal 4. Jadi kalau misalnya kita berharap Oktobul, Novembul, Desembul bukan ber ya, Desember. Ya Santarelli or whatever, ya triggernya harusnya itu. Jadi makro dari sisi monetary policy and fiscal policy-nya udah mendukung. Dua-duanya mendukung. Ya udah tinggal nunggu, sabar aja. Menurutku sih itu something yang bisa ngedorong market. Tapi ada another skenario yang lu lihat gak? Itu kan like kita ngomong tadi positif skenario-nya. Like, yes. How about the negative scenario? I'm sure lu udah anticipate hal itu juga. Gimana? Ya, negatif skenario-nya adalah setiap kali uninverted yield curve terjadi, itu biasanya berkisar waktunya itu antara kayaknya 6 bulan sampai 1 tahun lebih bisa terjadi resesi ekonomi. Ya sebenarnya sih kita nggak tahu ya apakah efek dari outliernya karena COVID itu mempengaruhi atau tidak gitu kan. Tapi harusnya sih bisa jadi mempengaruhi. Cuman yang kita tahu adalah suku bunga yang dipertahankan tetap dalam keadaan tinggi untuk periode yang cukup panjang itu relatif memberikan efek samping untuk perlambatan ekonomi secara signifikan. Dan dengan adanya tarif ini kan menjadi sentimen yang sangat parah sekali. Betul. Kita juga tahu di 2018 itu pertama kali Trump mengeluarkan kebijakan tarif, sekitar mungkin ya 7-8 bulan setelahnya market masuk ke bear market. Jadi efeknya itu lagging lah. Kalau kita bilang. Nah, tarif itu sudah berjalan dari sejak Februari nih. Ketika Trump setelah dia inaugurated, Februari langsung tarif. Ya kan, efeknya sampai sekarang masih kerasa. Nah, ini kan gak kelihatan. Nah, kalau misalkan dari segi data ekonomi, kalau yang dipatokannya itu sekalinya kejadian tuh cepat prosesnya kok. Jadi misalnya contoh paling gampang ya, kita ambil dari angka pengangguran aja. Once unemployment rate hit 4,5%, cuma kurang dari 2 bulan, atau kurang dari 3 bulan, market pasti panik. Nah, that's probably the end. Jadi kayak prosesnya bisa cepat, kayak tok, tahu-tahu, wah data begini, sentiment shift, langsung jadi negatif, market rontok, probably that's the end of the bull run. Ya itu resikonya. Jadi kita bener-bener main sama mepet banget ya. Dari segi waktu ini benar-benar mepet banget sih. Tapi kalau personal view dan saat ini bias lu tuh ke arah mana?
at least in the near term ya masih bullish. Masih bullish in the near term. Betul. Oke. Kita kan lihat berbagai faktor seperti teknikal juga, terus dari makro juga. Menurutku sih mendukung ya untuk ke arah sana. Cuman kita tetap harus lean kalau misalkan nanti along the way atau di sepanjang perjalanan suddenly kita ngelihat ada sign yang negatif, gak ada salahnya kita trim position. Betul. Jadi kita reduce portofolio kita. Nggak ada salahnya kita sell on strength lah ya dari ketika misalnya ada like another upside yang terjadi gitu. Instead of kita berusaha timing the top, sell di pucuk satu klik gitu. Betul. Aduh jangan lah ya. Iya, percayalah maksudnya. Lu nggak tahu coy. Iya, percayalah dari cycle-cycle sebelumnya ya ketika memang ya pokoknya semua pertanda dari potensi terjadinya bear market itu ya selalu dengan euphoria moment. Betul. Kita nggak akan ngeliat sign-nya gitu. Ya. Karena kita ketutup dengan enggak ini bullish gitu. Iya. But gini, do you think kalau kita ngomong let's say crypto market, tadi kan gue naik makro nih. Let's say kita move ke Bitcoin gitu. Kalau ke Bitcoin sendiri, like terlepas dari makronya seperti itu, kan salah satu katalis extended bull run itu tadi kita udah ngomong salah satunya kan regulasi gitu-gitu ya. Like, do you think it's apa ya? Apakah bakal terjadi lagi apalagi dengan sekarang kayak liquidity-nya mostly comes from institutions. Bahkan next year kalau jadi strategic reserve US juga akan beli Bitcoin gitu. Like mungkin menurut gua gak cuma Bitcoin, gak cuma US. I mean ketika misalnya negara sebesar US udah memperlakukan itu sangat potensial menurut gue negara lain juga akan ngikut. Narik ya kan, narik dia juga akhirnya narik negara-negara juga untuk ngikutin kebijakan yang sama gitu. And then apalagi juga mungkin salah satunya ya gue ingat ini gue nyontek kontennya Angga lah. Angga tuh sempat share kalau misalnya after gold ETF, gold itu kan extended rally sampai 10 tahun gitu, bull market gitu. Dan dia melihat ada potensi ini juga bisa mimicking di Bitcoin gitu. View lu gimana bro? Sebenarnya kan rally itu iya berlangsung. Retracement tetap akan ada. Betul, tapi nggak kayak yang 70-80% gitu loh. Mungkin di situ perbedaannya ya. I see. Tapi kan tetap dong, artinya when the retracement happen, orang akan berlomba-lomba mencari harga murah untuk masuk kembali. Nah itu kan reset moment nih untuk kesempatan. Ya even para institusi juga saya rasa akan lakukan itu. Beli lagi. Betul. Jadi kalau misalnya dari segi makro memang menunjukkan bahwa liquidity akan sulit, volume pasar akan turun, Indian mereka akan positioning, mereka punya ya decision gitu kan. Dan probably ya playing defensive itu bisa terjadi gitu. Artinya kalau misalkan kita ngelihat memang ya ada bear marketnya, apakah akan sama seperti era-era sebelumnya? Pastinya akan berbeda dari segi karakteristik. Apakah setelah ETF akan ada rally sampai 10 tahun lebih dan seterusnya? Ya itu kan in the long run, volatilitasnya tetap ada. Ya kan. Nah sekarang kita berbicara dari perspektif misalkan investor. Ya tugas kita adalah cari harga murah, harga bagus. Itu kan berlaku juga di S&P. S&P 500, Nasdaq juga kalau kita tarik 10 tahun terakhir juga up only kan. Tapi kan along the way saat COVID, saat ya 2008 dan seterusnya. Itu juga ada momen-momen di mana market crash, reset terjadi ya 2018 pun efek tarif itu ngasih diskon kayaknya up to 20% apa 30% gitu untuk S&P 500. Udah hit bear market berarti. Iya, itu kan terhitung bear market. Nah, during that moment ya of course kita nambah barang sebanyak-banyaknya. Jadi yang kita coba untuk planning kan sebenarnya lebih ke sana. Yaitu tujuannya kita ngebaca mengikuti update perkembangan gitu kan. Jadi kalau misalnya ada opportunity ya kenapa enggak? Gitu. So do you think like in next year kan banyak sekali mengantisipasi Bitcoin akan bear market gitu. Pertanyaan pertama gue mungkin gini, do you think like 70-80% correction di Bitcoin akan terjadi lagi di tahun depan? Kayaknya less likely ya. Less likely. In your personal opinion berdasarkan semua pandangan tadi ya? Iya. I see. Nah, gini. Mungkin salah satu pertanyaan gue yang kedua gini. Kita tahu lah ya, ini rumus capital market menurut gue. Gak tahu berdasarkan pengalaman gue. Trade in capital market, any capital market, basically majority always wrong. Ya toh? Pendapat konsensus semua rata-rata salah. Ujung-ujungnya minority yang benar. Dan minority yang bisa seize the alpha, ujung-ujungnya most retailer majority kalah. Nah, currently gue itu ngelihat
ini udah terbukti lah, contoh dari siklus kali inilah. Kita lihat banyak orang yang nggak beli Bitcoin malah beli altcoin. Kenapa? Karena expect bisa outperform Bitcoin. Playbooknya, wah nanti Bitcoin, Ethereum out season. Nyatanya nggak kejadian-kejadian kan. Like itu playbook yang sudah diantisipasi semua orang dari sejak 2023 2024 awal, 2024 akhir kan Q1 tuh sempat rally, 2024 Q4 juga sempat rally, beberapa banyak ekspektasi alt season akan terjadi, chartnya juga mendukung, and then wreck. Nggak jadi. Iya, pada wreck gitu loh, bener-bener metong semua gitu. Dan sekarang gue bisa melihat sentimen di market itu, most retailer, trader, content creator gitu, bahkan expecting bahwa Q4 akan jadi puncak bull run. So, gue gak tau ya, gue lagi ngeliat ini sesuatu yang kok well anticipated. Semua orang melihat hal ini. Nah biasanya ya less likely happen malah kan. Iya. Menurut lu gimana bro? Less likely-nya nih dalam artian apakah berakhir di situ atau malah jadi extended? Mungkin seperti itu ya pertanyaannya. Atau malah jangan-jangan lebih cepat nih udahannya. Bisa dua-duanya. Iya sih. Ngerti kan? Gue malah nggak tahu ya. Ini oke. Mungkin gue share pandangan gue pribadi dulu ya. Again gue bisa salah. Sangat bisa salah gitu. Gue nggak pernah bilang gue pasti benar. Tapi kayak view gue saat ini sangat subjektif tentunya ya. Q4 di saat semua orang expecting akan jadi blow off top atau kayak puncak bull run, lu bisa jadi koreksi loh yang terjadi di Q4 gitu loh. I'm not sure karena semua orang anticipating gitu loh. Dan bisa jadi di Q1 di mana semua Q1 2026 di mana semua orang sudah calling 2026 bear market gitu ya. Iya. Malah bisa jadi extended gitu. Iya. Q3 malah ketemu local top, habis itu malah sideways or correction, habis itu tiba-tiba rally lanjut lagi gitu. Gue gak tahu karena pada dasarnya itu pengalaman gue konsensus selalu salah gitu. Menurut lu gimana bro? Kalau aku sih patokannya data. Oke, good. Jadi gak mau terlalu feeling mengikuti ya. Euforia, lu skip euforia. Itu semua ya, analisa ya. Betul. Jadi aku selalu bilang sama teman-teman viewersku juga sama. Kita kalau bisa lebih ke react the market. Patokannya lebih ke data yang sudah jadi aktual, gitu gak usah kan. prediksi ya. Ya kita nggak perlu terlalu banyak predicting, mengira-ngira gitu. Akhirnya decision kita tuh dasarnya nggak jelas gitu loh. Ya kalau kita mau ya harusnya memiliki dasar atau fondasi yang jelas kan untuk kita making decision. Dan apa yang terbaik ya pilihannya data. Kita lihat data sesuai atau enggak. Gak sesuai dengan ekspektasi kita ya kita udah boleh antisipasi. Itu aja sih mungkin. Nah tapi kalau misalnya pertanyaan gue terkait alt season yang sudah dinantikan semua orang tapi belum terjadi-jadi gitu. Menurut lo gimana? Is it still going to happen? Alt season mungkin it's gonna be very very different dengan apa yang terjadi di 2021. Satu pertimbangannya adalah altcoin saya udah nggak seperti dulu. Kalau dulu kita ngomongin itu aja, ya kan. Kalau kita ngomong Matic Polygon orang tahu gitu loh, kayak ya semua lagi ngomongin Matic Polygon. Kalau sekarang kita ngomongin banyak hal. Setiap hari ada koin baru gitu loh. So much option sehingga membuat orang itu nggak akan terkonsentrasi spesifiknya ke satu atau dua. Maksudnya ke satu atau dua koin gitu. Melainkan terbagi menjadi banyak sekali naratif yang berkembang ya di market. Cuma satu yang aku lihat recently itu udah mulai menjamur, ada beberapa corporate yang mengambil atau mengadopsi gayanya MicroStrategy nih. Tapi mereka nggak belinya Bitcoin lucunya. Ethereum. Ada yang beli Hyperliquid. Betul, BNB bahkan Sui. Ya, dua itu terakhir yang lumayan aku tahu kayak berarti memang dari segi bagaimana cara mereka melihat ya kesempatan di altcoins itu juga mungkin ada. Tapi yang menjadi pertanyaan terbesar adalah mana-mana saja altcoins yang bisa menjadi daya tarik para korporat ini. Jadi kalaupun kita ngelihat apakah ada yang bisa melakukan ya maksudnya sekarang Bitcoin udah dari let's say 75 sekarang udah di 100 plus gitu kan. Seandainya kita beli Ethereum, apakah masih bisa mengoutperform gainnya Bitcoin setelah Bitcoin rally segitu banyak? Ya itu kan momen-momen old season dulu kayak gitu. Betul. Jadi ketika Bitcoinnya sudah rally jauh sekali, kenapa kita cari alternatif? Makanya judulnya kan alternatif koin nih. Ya karena memang kita sebenarnya kan berspekulasi di situ. Nah,
andai kan teman-teman cara transaksinya nih, oke kita ngelihat opportunity, good area, good discount, sentimen masih ada possibility masih bisa digoreng sama korporat, sama news dan lain sebagainya, and then kita beli, terus ada gain 30-40%, itu udah cukup. Take profit, lu udah cuan, selesai gitu kan. Maksudnya jangan lagi berpikir buy and hold and then round trip. Atau berharap jackpot 100x gitu ya. Iya, itu mungkin bisa kalau teman-teman mainnya di meme coin. Altcoin kayak gitu dong. Altcoin sudah nggak akan bisa. Altcoin cara transaksinya kita harus menyamakan dengan metode seperti teman-teman trading di stock market aja udah. Lihat fundamentally, sentiment, price action, good, buy, ada risk management, stop lossnya di berapa, target profit di mana, keluar, taat sama aturannya. Udah selesai itu aja. Nice. Jadi ya nggak bisa lagi kita ngarepin kayak 2021 beli apa aja semua happy. Kayaknya tidak memungkinkan untuk saat ini. Udah nggak gitu ya playbook out seasonnya udah nggak gitu ya. Betul. Mungkin hanya naratif season lah ya, naratif tertentu yang punya sentimen katalis tertentu dia yang bisa kayak dapat atensi dari market gitu. Yang lainnya ya udah melempem aja gitu. Mungkin bisa kok, adalah mungkin kesempatannya, tapi window of time-nya akan semakin menipis. Betul. Jadi kayak misalnya nanti kalian jangan kaget nih kalau ngeliat tiba-tiba 1 minggu, wih semua koin rally naik semua. Gitu. Nanti yang bertahan lewat dari 1 minggu belum tentu banyak. Bener. Bisa jadi kayak gitu. Got it. It's very strong view. Nah gini, gue boleh tahu gak kalau gitu sekarang alokasi portfolio lu tuh kayak gimana sih sekarang? Apakah lu 40% di kripto atau gimana gitu? Gimana bro? In total apa gimana nih kok? Jadi kalau misalkan kita ngomongin cuma buat kriptonya ya. Oke, like in total misalnya in total semuanya gitu. Lu pegang cash berapa persen? Lu trading forex berapa persen gitu? Oke. Kayaknya ranging aja. Kripto mungkin sekarang jadinya kayaknya udah 30%-an sih. Oh, oke. Lu udah reducing? Udah reduce, betul. Makin reduce sih. Sebelumnya? Sebelumnya lumayan lah. Kayaknya around 60% deh. Oh, jadi lu bener reducing kira-kira setengahnya exposure lu ke kripto sekarang? Betul. Sisanya itu udah dijalanin dari Q4. Sejak Q4 rally itu 2024. Oh, di situ mulai banyak nge-reduce-nya. Di tahun ini lu udah mulai nge-reducing malah ya? Kalau tahun ini iya. Oke. Nah, jadi menurutku ya udah kita cuma tinggal defensif aja, enjoy the moment, and then waiting for the bear market berikutnya. Oke. Nah, sisanya di mana allocation-nya? Cash lu berapa persen sekarang? Cash mungkin sekitar 30% ya. Oke. Tapi cash ini lebih banyak dibantu sama istri juga kelola. Oke. Buat beberapa yang sifatnya lebih apa kalau aku bilang lebih konservatif ya. Oke. Jadi kayak mungkin deposito berjangka atau dibelikan emas. Lebih kurangnya seperti itu. Oke. Nah, sisanya lagi trading. Forex. Iya, forex dan kripto lah. Oh, gitu. Jadi itu 30% tuh spot ya? Spot, betul. Oke, 40% ini gabungan antara futures dan juga forex. Iya. Lebih besar mana lo forex atau futuresnya? Ya trading lah, oke. Forex I think. Forex ya? Ya, sampai sekarang. Size-nya tetap lebih besar. Betul. Oke. Nah, dari 30% kripto lu, alokasi lu di mana aja sekarang kalau lu nggak keberatan share? Masih majority Bitcoin ya. Berapa persen? 80%? 70%? I think 70 sekarang. Oke. 70 to 60. Oke. Udah makin di-reduce juga. Reduce lagi. Iya. Rest apa aja? Restnya stable. Oke. Yaitu masih parkir di cash. Kemudian juga Ethereum masih recently malah lagi kayaknya ini mulai confident nih kayaknya nih. Jadi makin galau ya apakah harus reduce sekarang atau hold gitu kan. Okay. And the rest lebih banyak spekulatif sih. Jadi kayak altcoins tapi nggak banyak kok. Paling kayak 2%, 1,5%, 3%, segitu-segitu aja. Apa aja contohnya? Sui gitu? Macem-macem iya. Sui, kemudian Solana. Oke. Yang masih nyangkut Cardano. Itu dari cycle 2021. Serius masih holding sampai sekarang? Masih holding. Gila. Tapi average price-nya udah turun lah. Kalau dulu kan nyangkutnya lumayan tinggi. Cuma 2022 lu serok banyak. Jadi average down banget. Paling beruntungnya sebenarnya di XRP sih. Waktu 0,203 tuh banyak banget akumulasi di situ. Nah, sekarang udah berapa? Sempat $3, $3 lebih, betul. Oh, nice. Cuman keluarnya juga nggak benar-benar puncak di $3 ya. Jadi kayak along the way 19 udah mulai reduce, 25 udah mulai reduce. Begitu dapat 3, reduce-nya lebih banyak lagi. Nah, itu asal muasal cash-nya dari sana.
Oh nice. Bagus dong. Terus berarti lu gila lu holding Cardano sekian lama. Gila lu. Lu fans Stablecoin. Lu fansnya Charles Hoskinson. Iya, sampai akhirnya dia mencari ini ya, UFO. Itu kayak itu kayak salah nih. Error tuh orang. Gue dari nontonin dulu sampai kayak udah males banget. Udah mulai gak jelas nih. Gak jelas ya. Gitu ya. Cara lu sizing kayak gitu sekarang ya. Dan mungkin along the way di Q4 lu akan reduce lebih banyak lagi ya. Iya. Plan lu untuk bear market berarti gimana bro? Lu apakah akan full cash atau lu yang 40% tetap trading aja atau Trading lu tetap trading. Atau lu akan giga shorting gitu? Enggak sih, kayaknya nggak akan giga shorting juga ya. Cuma maksudnya jadi kita ngebiasain itu bukan kayak nangkep momen. Ya maksudnya aku lebih nyari konsistensi aja. Mendingan aku kayak gini gitu loh. Pokoknya cari tenangnya deh. Titik tenangku seperti ini gitu kan. Kayak aku per kuartal collect 20%, 30%, that's it, done. Nextnya compound lagi, tapi 20-30%, tapi bisa lebih gitu. Jadi patokannya tetap lebih ke situ. Game plan-nya untuk jangka panjang. Creating konsistensi itu. Keren. Jadi kalau misalkan kita mikirnya kayak momen, wah ada rasa FOMO jadinya, ya kan kayak wah ini kalau gua nggak sekarang nggak life changing nih. Ya. Akhirnya orang all in malah nyangkut. Oke. Iya kan? Lu best performing, gue boleh tahu nggak along this past 10 years, best performing year lu tuh di tahun berapa? 2021 itu? 2021 termasuk yang terbaik. ROI tertinggi lu? Iya. Oke. 2024 kemudian menyusul. Jadi 2024. Last year lu being very profitable banget. Iya. Thanks to Trump ya. Oke. Karena dia menang ya. Iya. Jadi ada beberapa yang selama ini tidur, wah ini dia waktunya. Gitu. Nice. Wah keren. Dan ketika bear market tahun depan pun, ya plan lu still solid. Lu benar-benar nggak akan yang kayak bet on shorting gila-gilaan juga. Probably nggak juga ya. Gitu. Karena kan gue nggak tahu nih, ini banyak sekali kan. Gue bukan bilang analisa ya, tapi kayak asumsi playbook orang yang akan kayak the next opportunity itu bukan long tapi short the top gitu. Kayak which I think berbahaya juga. Kenapa? Karena most altcoin kalau teman-teman perhatiin itu banyak sekali yang udah minus 90%. Gitu loh, dan kayak nggak gerak. Like lu berani nge-short yang udah drop 90%. Iya. Gue sih mikir gitu loh, ngerti kan maksudku. Gue gak akan segegabah itu untuk shorting yang udah di dasar minus 90% gitu. Ya which is memang bener terjadinya ujung-ujungnya playbooknya different lagi setiap cycle gitu loh. Nggak, banyak orang kan anticipating, wah siklus akan terulang, kita akan playbooknya bisa gini, nanti di top Q4 exit, 2026 shorting gitu. Kayak gak tau ya, kayaknya gak akan terjadi yang se-easy itu gitu loh. Benar. Iya toh? Kalau aku sih ya lebih kayak gitu ya, jadi lebih ke reacting. Anticipating boleh, cuman tetap dong kita harus ngeliat juga kan prosesnya nanti seperti apa. Jika memungkinkan mungkin ya kita bisa lakuin. Jika ingin membuat konten mungkin sekalian ya, wah giga shorting nih, lu lihat gue berhasil gitu. Tapi ya teman-teman harus ingat lagi. Benar-benar. Oke, mungkin terakhir ya gue mau nanya gini, anjir kita udah ngobrol berapa lama? 1,5 jam kayaknya ya. Ada gak sih? Kayaknya ada ya. Oke, mungkin gini, gue mungkin tanya kalau gitu gini deh, mungkin like just gue mau lu sekarang ngasih tips ke audience, terserah mau itu makro, mau itu trading wise or anything gitu. Ya mungkin lebih ke trading wise lah ya, kayak ya mungkin 1, 2 atau 3 tips lah dari lu terakhir buat audience gimana? Kita ngobrol udah banyak banget sih ya. Iya Saya rasa di balik obrolan kita tuh sebenarnya udah banyak tipsnya. Sudah banyak sekali tipsnya gitu kan. Tapi pasti kan teman-teman mau rangkumannya. Biasa gitu ya, ringkasannya ya. 1, 2 kesimpulannya gitu kan. Lebih realistis lah. Itu mungkin ya. Jadi apa yang kita lihat kadang-kadang di social media kayak orang flipping dan lain sebagainya, itu ada faktor luck. Gue setuju. Nah, kita harus tahu dulu nih, kita kira-kira pribadi gimana, sanggup nggak sih ya menerima pukulan dari market, ya kan? Sampai orang-orang itu bisa nemuin lucknya itu, udah pasti mereka punya experience berkali-kali nerima pukulan dari market, udah berkali-kali dipecundangi sama market. Nah, tinggal pertanyaannya adalah mental kita siap nggak, gitu kan? Nah, kalau teman-teman pengen serius, bener-bener serius di trading, harus be realistic.
Itu sih. Mengedepankan logik lu dibanding emosi lu ya. Betul. Dan cari tahu juga kayak seberapa sih kita sanggup menerima risk itu. Dan gini ya, setiap orang background beda-beda. Tadi kita ngobrol karena kita banyak relate, jadi kita pasti ngerti lah ya kayak feelingnya kayak gimana gitu. Mungkin teman-teman ada yang relate kayak kita, mungkin nggak relate kayak dengan kita, dan itu nggak ada masalah juga. Benar. Accept siapa itu diri kita, tapi ya sebisa mungkin menyesuaikan dengan kita punya karakteristik. Karena untuk kita bisa menang di market harus dengan menguasai diri kita. Betul. Itu tantangannya tuh. Betul, agree. Sebelum lu memahami market, pahami dulu diri lu. It's I think one of the most important lesson yang gue juga belajar sih. Iya. Itu nggak bisa. Kalau lu singa ya lu singa, kalau lu kuda, kalau lu ikan lu berenang, kalau lu monyet lu manjat. Iya. Like gue being honest sama kalian, ini gue pernah ngomong juga actually di another session gitu ya, kayak gue juga nggak confidently say edge gue itu di trading gitu, ngerti kan? Although gue ngerti semua ilmunya, gue belajar melalui proses yang sangat panjang, but I don't think I'm the kalau ditanya edge nomor satu gue ya bukan trading gitu. Jadi gue nggak akan bilang kayak wow trading gitu. No, that's not my edge gitu. Jadi kayak lu harus tahu edge lu apa, keahlian lu apa, emosi lu mainnya di mana, apa yang lu bisa lakukan dan kuasai paling baik, ya lu harus bermain di area itu. Instead of nggak tau ya, memaksakan diri. Bener. Lu monyet tapi lu memaksa untuk berenang gitu. Bener. Ngerti kan maksud gue? Like, ya jangan lu kalau lu kenal diri lu ikan, ya lu berenang aja gitu. Gak usah berusaha manjat pohon. That's what I do ya gitu kira-kira. Iya. Ya, makanya dengan I think dengan adanya kayak podcast gini, teman-teman bisa belajar dari berbagai perspektif. Coba ngenalin apakah orang ini kayak gua gitu loh. Apakah gue kayak dia gitu kan? Kalau misalnya iya, mungkin boleh dipelajari jejaknya. Di situ baru akhirnya mengenhance kita punya real karakter. Baru deh. Tahu gitu kan apa yang kita harus pilih. Apakah gue sebaiknya jadi investor? Apa gue bisa jadi trader gitu? Ya. Apakah tidak memungkinkan? Ya kayak gitulah. Ya. I think that's the tips. Jadi jangan memaksakan apa yang bukan menjadi jati diri kita. Betul. Gue sendiri lebih confident being investor instead of being trader. Jadi ya gue gak akan maksa diri gue trading gitu. Bro, thank you banget nih. Gue kalau gitu kita move ke segmen terakhir ya. Ini bullish versus bearish biasa. Jadi gue akan sebut satu ticker ke lu bro, dan lu cuman boleh jawab bullish or bearish. Gak boleh netral. Oke. Ya. Tapi again ya, teman-teman, this is not financial advice ya. Apapun yang gue tanya ke Kevin bilang bullish or bearish, itu pendapat pribadi, nggak ada masalah. Gitu. Bukan berarti harus dibeli ya? Iya, bukan berarti bearish lu langsung short besok gitu, atau bullish lu langsung long, nggak. Iya. Opinion pribadi, oke? Let's start from, ini dulu deh yang udah, gue mungkin lu lebih banyak familiar sama yang cycle sebelumnya juga ya. Saya Polkadot. Bearish kayaknya nih. Bearish ya. Shiba Inu. Bearish ya, I think. Bearish. Udah sisa-sisanya doang ini. Litecoin bullish. Oh, bullish. Oke. Internetnya. Tau gak Ton? Tahu Ton coin? Yes. I think it's bearish. Bearish. Avalanche? Bullish. H-bar? Bullish. Bitcoin Cash? Bullish. Chainlink? Bullish juga. Ini kayaknya yang disebutin portofolio Alpha ini. Mirip-mirip. XLM? XLM bullish. Bullish, oke. Sui? Bullish. Oke, Cardano. Stablecoin. Jadi aduh, susah nih untuk jawab yang terakhir nih. Gak ada belum terakhir. Ya. Oh, belum ya? Belum. Bullish. Oke. Relatively bullish. Apalagi dia belum banyak bergerak kan. Benar. That's the other thing I think ya. Bisa jadi masih ada window buat dia. Gitu. Karena belum banyak bergerak ya. Gue quite agree on that gitu ya. Hyperliquid. Bullish. Dogecoin. Bullish. Tron X. TRX ya. Ini mah koin dijagain bullish. Solana. Still bullish. BNB. Still bullish. XRP. Bullish. Last two, Ethereum. Bullish. Bitcoin.
Bullish. Masih bullish juga. Oke. Susah nih guys. Oke, guys. Again, gue remind sama kalian semua kayak gue harap kalian benar-benar denger ini and take semua cerita, semua story. Tentu kita nggak ada any means untuk nyerang personal or anything, dan semua yang juga kita ngobrolin ini tentu bukan financial advice. Ya ini pure gue ngorek-ngorek ceritanya Kevin, and thank you banget lu udah sharing, bro. Thank you banget waktunya. Sama-sama kok. Please jangan kapok-kapok ya, gue undang ke sini ya. Siap. Nanti mungkin next time beberapa bulan lagi kita akan update market outlook, portfolio semua dari Kevin lagi. Pasti akan seru banget gitu. Oke, that's it guys untuk BLP 24 ini. See you on next episode. Bye bye. Bye bye.